Bab 1691, Istana Abadi. Istana Abadi seukuran planet itu sangat luas dan halus. Ini adalah tanah kuno misterius yang belum pernah dibuka oleh siapapun selama miliaran tahun. Saat Lin Ming melangkah melewati gerbang Istana Abadi ini, dia segera merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia alternatif. Suasana di sini sangat berbeda dengan jalan Asura. Segala macam kekuatan aneh mengalir di sekitar Lin Ming, mengalir deras seperti air pasang. Lin Ming tahu kekuatan ini adalah hukum. Di gerbang hukum, Lin Ming telah melawan lawan yang mewakili hukum 33 surga. Sekarang dia telah memperoleh pemahaman yang cukup terhadap hukum 33 langit. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa di dalam Istana Abadi ini, terdapat juga kekuatan dari 33 hukum langit. Di masa lalu, Master Jalan Asura telah mengembangkan hukum 33 langit dan mendirikan Asura Surgawi Dao miliknya sendiri. Istana Abadi ini menyimpan hukum 33 surga. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Koridor berliku yang tinggi dan megah semuanya terbuat dari batu dewa yang tidak diketahui. Batu suci semacam ini telah ada di sini selama miliaran tahun, mengalami pelapukan oleh sungai waktu yang luas, namun batu itu masih tetap terang dan bersih. Seperti ini, Lin Ming tiba di ujung koridor. Dia bisa melihat pintu megah, diukir dengan emas dan batu giok. Ketika Lin Ming melangkah di depan pintu ini, pintu itu benar-benar mulai terbuka. Untuk beberapa waktu, pancaran sinar cemerlang memancar. Saat Lin Ming melihat apa yang ada di dalamnya, hatinya bergetar. Di ujung koridor ini sebenarnya ada dunia yang hebat. Dunia yang besar ini memiliki gunung dan sungai, danau dan lautan. Dan di mana Lin Ming berada, di mana pintu terbuka, berada tinggi di udara, ratusan ribu kaki di atas. Dia memiliki pandangan sekilas tentang dunia tanpa batas yang terbentang di hadapannya. Di benua dunia ini terdapat jalan tak berujung yang dibangun dari lempengan batu biru. Dari tanah, ia meluas ke langit yang tak terbatas hingga menghilang ke dalam awan kabut. Angin dingin bertiup di udara, menghilangkan sebagian kabut. Dia bisa melihat bahwa lebih jauh lagi, jalan batu biru tak berujung itu masih terbentang ke depan. Jalan batu biru ini sederhana dan terpencil, seolah mengandung aura tahun-tahun yang tiada habisnya. Pikiran Lin Ming bergerak, dia turun dari tempatnya berada dan berdiri di atas jalan batu biru. Tiba-tiba, murid Lin Ming menyusut. Matanya tertarik pada sesuatu tepat di depannya, di jalan batu biru, di tengah lempengan batu. Tepat di depannya ada jejak kaki yang dalam. Meskipun tampak seperti jejak kaki biasa, ketika gambar ini terpantul di mata Lin Ming, hal itu membuatnya terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang kuat dan menakjubkan dari langkah kaki ini, yang setajam dan liar seperti pedang buas. Orang macam apa yang bisa meninggalkan jejaknya di tingkat penghargaan tertinggi ini? Setelah bertahun-tahun, jejak kaki mereka masih tetap ada seperti sebelumnya, memancarkan aura yang begitu mengerikan. Lin Ming menenangkan pikirannya. Dia dengan tegas bergerak maju di jalan batu biru. Tidak memihak dan tanpa bias, kakinya menginjak jejak kaki itu, sangat pas di dalamnya. Bang! Gemuruh guntur terdengar di benaknya. Dunia mulai berubah. Ledakan mengerikan bergema seperti awan guntur yang bergulung, membuat telinga Lin Ming bergetar karena keterkejutannya. Saat penglihatannya menjadi jelas, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh aura padat yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, segala macam prajurit raksasa, mengerikan, dan haus darah mengelilinginya. Mereka mengenakan baju besi logam dan memegang tombak, pedang, dan banyak lagi. Ada semua senjata yang bisa dibayangkan di sini. Semua raksasa ini memiliki senjata sepanjang lebih dari 10 kaki yang berlumuran darah. Mereka memancarkan niat membunuh yang kejam dan tidak menyenangkan, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Dan masing-masing memiliki vitalitas darah yang begitu padat dan murni sehingga menciptakan lingkaran energi seperti api di sekitar mereka, membuat mereka tampak seperti perwujudan ketakutan. Dari semua raksasa ini, ada satu yang tingginya lebih dari 30 kaki dan memiliki aura yang begitu dalam dan luas, seperti lautan. Raksasa ini memiliki rambut putih yang tergerai di punggungnya seperti air terjun, dan dia mengenakan baju besi perang berwarna perak yang bersinar. Dia acuh tak acuh menatap Lin Ming. Mata ini sangat menakutkan. Lin Ming tidak meragukan bahwa dengan tatapan ini saja, raksasa ini dapat menyebabkan jiwa pembangkit tenaga listrik tiada taranya hancur dan memudar, memaksa mereka jatuh ke dalam jurang yang tak terbatas. Menghadapi raksasa ini, Lin Ming menyadari bahwa dia bukan tandingan salah satu dari mereka. Jika benar demikian, itu berarti para raksasa ini setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik raja dunia yang tak tertandingi. Namun, yang aneh adalah bahkan di bawah niat membunuh yang begitu besar, Lin Ming masih mampu menahan tekanan penekan gabungan mereka. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan mudah. Bahkan prajurit berambut putih dengan aura yang dalam tidak bisa menekan Lin Ming. Ini membuat Lin Ming terkejut. Dia tanpa sadar melihat dirinya sendiri dan menemukan bahwa penampilannya telah berubah total. Saat ini, tubuhnya terbungkus otot tebal seperti naga. Dia memiliki rambut merah darah yang tergerai di punggungnya dan dada serta lengannya seluruhnya tertutup sisik hitam. Sisik-sisik ini tidak berasal dari harta roh Empyrean tetapi muncul dari dalam tubuhnya. Di wajahnya, tanda setan aneh bersinar. Semua rune iblis ini sepertinya sedikit beresonansi dengan Asura Surgawi Dao. Penampilannya telah berubah. Dahinya setajam pedang dan matanya seperti pedang. Dia tampak garang, liar.
Dia menggenggam tombak naga di tangannya dan aura yang dia pancarkan sudah cukup untuk menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar lembut. Ini adalah perasaan yang sangat hebat yang belum pernah dialami Lin Ming sebelumnya. Seperti galaksi yang sangat luas yang bisa terbelah menjadi dua oleh tombaknya. Orang ini adalah, Lin Ming samar-samar menyadari bahwa dia telah berubah menjadi dewa perang ini. Adegan yang dia lihat bukanlah ilusi, tapi sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, ini adalah sisa ingatan dewa perang ini. Karena dia melangkah ke jalan batu biru dan menginjak jejak kaki, Lin Ming bisa melihat kenangan dewa perang ini. Dan dalam kenangan ini, Lin Ming adalah dia. Dia berdiri seperti dewa perang ini, menghadapi musuh-musuhnya. Membunuh. Mengangkat tombaknya, dewa perang melangkah maju. Cahaya tombak yang menakutkan menembus ke depan, menembus 4-5 raksasa dan membunuh mereka dalam satu serangan. Untuk beberapa waktu, anggota tubuh dan daging yang hancur beterbangan kemana-mana. Darah menghujani. Perasaan seperti ini adalah, saat dewa perang menyerang, Lin Ming bisa merasakan semua yang dia lakukan. Semua yang dia dengar, lihat, dan rasakan, adalah apa yang pernah dialami dewa perang di masa lalu. Setiap gerakan dewa perang, setiap aliran energi, bagaimana setiap hukum diterapkan, Lin Ming mengalaminya dari awal hingga akhir, seolah-olah dialah yang bertarung. Dan aliran energi dan penggunaan hukum ini membuat Lin Ming bingung. Bentuk pertarungan ini sangat berbeda dari yang dia ketahui. Secara khusus, hukum yang digunakan dewa perang adalah hukum Asura Surgawi Dao. Terlebih lagi, Asura Heavenly Dao miliknya memiliki 33 hukum langit yang menyatu di dalamnya, menjadikannya sangat mistis. Apa yang Lin Ming bisa pahami terbatas, tapi bahkan sedikit pemahaman ini membuatnya gemetar karena pemahaman. Dewa perang lapis baja hitam melompat dan turun seperti meteor. Sesekali dia melambat, dan di lain waktu dia meledak dengan kecepatan yang luar biasa, tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gerakan jelas, cepat, dan sengit, tanpa menggunakan kekuatan yang tidak perlu sedikitpun. Ini bisa disebut teknik pertarungan sempurna. Keterampilan tempur yang dikombinasikan dengan kekuatan yang kuat ini sungguh luar biasa kuatnya. Siapakah dewa perang ini? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkinkah ini Asura Roadmaster yang misterius? Bab 1692.1a, Jalan Batu Biru. Tulang menumpuk seperti gunung, sementara daging dan darah beterbangan ke segala arah. Dewa perang lapis baja hitam dibantai selama 3 hari 3 malam. Setiap lawan yang dia hadapi sungguh tangguh. Barang perang lapis baja hitam tidak memiliki 1 inci pun kulit yang tidak rusak. Saat dia berdiri di atas tumpukan mayat, pupil matanya masih memancarkan cahaya terang, seolah-olah ada nyala api cemerlang yang membakar jauh di dalam jiwanya. Tiba-tiba, dewa perang lapis baja hitam mengeluarkan suara gemuruh ke langit. Suaranya seperti guntur, mengguncang dunia. Aura merah darah keluar dari tubuhnya, membubung ke langit. Di jalan batu biru, Lin Ming sepertinya jatuh ke dalam mimpi buruk. Vitalitas darahnya menurun dan aura merah darah samar terpancar dari kulitnya. Tubuhnya menggigil dan dia segera bangun, benar-benar sadar. Setelah terbangun, aura merah darah samar yang mengelilingi tubuhnya menghilang ke udara. Namun keinginan yang tersisa masih mengelilinginya, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Saat Lin Ming melihat ke bawah, dia bisa melihat dia hanya mengambil 1 langkah di jalan batu biru. Tapi 1 langkah ini membuat Lin Ming sangat terkejut. Bagaimanapun juga, apakah itu dewa perang lapis baja hitam atau musuhnya, semuanya adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Siapa mereka? Ras kuno. Dewa perang lapis baja hitam mirip dengan Asura hitam yang dihadapi Lin Ming di gerbang hukum. Senjata mereka berdua adalah tombak naga, namun ada beberapa perbedaan dalam penampilan mereka. Lin Ming tidak tahu apakah dewa perang lapis baja hitam itu adalah Asura Roadmaster. Tapi dia bisa merasakan bahwa meskipun dewa perang lapis baja hitam itu sangat kuat, dia tidak melampaui alam dewa sejati. Membandingkannya dengan Asura Roadmaster terlalu sulit. Adapun musuh yang dihadapi dewa perang lapis baja hitam, mereka adalah ras yang belum pernah dilihat Lin Ming sebelumnya, dia juga belum pernah membaca tentang mereka dalam teks kuno manapun. Jelas sekali mereka berasal dari ras kuno yang pernah ada 10 miliar tahun yang lalu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengambil langkah kedua ke depan. Dengan langkah ini, Lin Ming melangkah ke lempengan batu biru lainnya. Begitu dia menginjak yang kedua ini, dunia di sekitarnya dengan cepat berubah sekali lagi. Angin kencang menderu-deru di sekelilingnya. Ombak besar menghantam udara dengan amarah yang mengamuk. Huala, gelombang air laut yang asin menerpa tubuhnya, dingin menusuk tulang. Air laut di sekelilingnya dalam, berwarna merah darah dan udara dipenuhi rasa darah yang kental. Thunder Hydra sebesar barisan pegunungan tersebar di seluruh lautan, mayat raksasa mereka terombang-ambing di permukaan air, bergolak naik turun bersama ombak. Semburan kental esensi darah ilahi alami mereka mengalir ke laut. Di tengah darah ini, ada kilau samar kekuatan guntur. Thunder Hydras adalah ras suku dewa binatang yang sangat kuat. Di laut, keberadaan mereka nyaris tak tertandingi. Tapi sekarang, banyak dari mereka yang meninggal. Dewa perang lapis baja hitam menggenggam tombak naga hitam pekat saat dia melayang tinggi di atas laut. Tubuhnya memancarkan kekuatan aneh yang bergema dengan dunia di sekitarnya, menyebabkan semua aliran darah berhenti 30 kaki darinya. Di tengah lautan mayat Thunder Hydra, ada Thunder Hydra yang lebih besar lagi. Thunder Hydra ini terus-menerus menelan darah dan daging Thunder Hydra lainnya, menyatu dengan sisa mayat.
Kilatan petir setebal ember melilit Thunder Hydra ini. Pupilnya berkilauan dengan busur listrik yang berputar-putar, seperti diagram Yin Yang Dao yang terdiri dari kekuatan guntur. Hanya dengan melihat mata aneh ini, seseorang dapat merasakan jiwanya hancur. 9 kepala ini memiliki 18 murid yang dapat menyedot jiwa dewa orang lain. Setiap mata terfokus pada dewa perang lapis baja hitam yang melayang di atas air laut. Mata dewa perang lapis baja hitam itu dingin dan pekat. Saat dia menatap Thunder Hydra yang sangat besar ini, tidak ada sedikit pun tanda ketakutan pada dirinya. Sebaliknya, dadanya dipenuhi semangat juang yang mendidih. Bang, sosok kuat dewa perang lapis baja hitam bertabrakan dengan penguasa Thunder Hydra. Rasanya seperti dua bintang saling bertabrakan. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebar keluar, berubah menjadi badai raksasa yang membelah laut dalam yang tak ada habisnya, terus berlanjut ke bawah tanpa akhir. Akibat dari serangan ini hampir melanda dunia. Kekuatan yang melonjak meledak ke segala arah. Dengan bentrokan ini, dewa perang lapis baja hitam disambar petir yang tak terhitung banyaknya. Seluruh tubuhnya berkilau dengan kilatan listrik. Tubuhnya ditinggalkan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Tapi saat ini, garis aneh terpancar di mata dewa perang lapis baja hitam. Garis-garis ini kuno dan kuat, mengandung kekuatan guntur yang samar di dalamnya. Garis-garis ini benar-benar dapat menelan petir yang mengamuk di sekitar dewa perang lapis baja hitam, memungkinkan dia untuk memahami kekuatan supernatural berbasis petir milik penguasa Thunder Hydra dari dalam. Adapun kekuatan supernatural penguasa Thunder Hydra, mereka terdiri dari rune mistis yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar beresonansi dengan salah satu dari 33 dao besar surga. Ditempatkan dalam pemahaman semacam ini, Lin Ming juga merasakan sesuatu. Di dalam dunia batinnya, ada aliran listrik samar yang muncul dari pohon dewa sesat, yang secara misterius melayang di udara. Momen ini tidak berlangsung lama sebelum menghilang. Lin Ming kembali ke jalan batu biru dan mengambil langkah ketiga. Adegan ini masih merupakan adegan dewa perang lapis baja hitam. Dewa perang lapis baja hitam telah bertemu lawan yang bisa setara dengannya, raja dari ras kuno yang tingginya 30 kaki. Raja memiliki dua mata yang bersinar seperti bintang di kehampaan. Setiap kali dia bernapas, akan ada rune besar yang muncul darinya seperti bintang mengambang. Mereka mengelilinginya seperti makhluk spiritual yang bersujud di sekeliling raja mereka. Dari aura ini, dari momentum ini, orang dapat melihat bahwa raja kuno ini tidak lebih lemah dari dewa perang lapis baja hitam. Tiba-tiba, raja kuno itu menendang ke depan. Beberapa rune di atas tangan raja kuno ini terkondensasi menjadi sebuah gunung yang runtuh di atas dewa perang lapis baja hitam. Pupil dewa perang lapis baja hitam bersinar. Dengan raungan nyaring dia menyambut gunung rune, melompat langsung ke langit untuk menghadapi ancaman ini. Bang, 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 setiap serangan mengandung koordinasi hukum dan energi yang aneh, ini meninggalkan kesan mendalam dan baru pada Lin Ming. Pertarungan dewa perang lapis baja hitam dengan raja kuno sangat menggemparkan dan menghancurkan surga. Laut sejauh 10.000 mil di sekelilingnya melonjak dan mendidih, menguap dengan cepat. Keduanya bertarung sengit selama 1 hari 1 malam. Rune mengalir ke tubuh dewa perang lapis baja hitam, menyebabkan otot-ototnya meledak dan tulangnya hancur. Lin Ming bisa merasakan vitalitas darah dewa perang lapis baja hitam dengan cepat habis. Lawannya, kuat. Pendengaran Lin Ming bergetar, tapi dia tahu bahwa lawan dewa perang lapis baja hitam, raja dari ras kuno ini, sebenarnya menderita luka yang lebih parah. Tubuhnya yang seperti batu tampak di ambang kehancuran dan tulang serta ototnya terlihat. Tulang dan otot ini seperti rune kental, dibungkus dengan kekuatan hukum yang bersinar dan memancarkan aura yang menakutkan. Tiba-tiba, mata raja kuno itu berkilau dengan cahaya yang luar biasa. Pada tubuhnya yang patah, seluruh tangan kirinya benar-benar hancur. Dari daging dan darahnya, dia telah mengeluarkan sumber rune terkuat. Saat rune ini muncul, mereka bersinar seterang bintang, memancarkan cahaya mengerikan yang menyebar ke segala arah dan bergemuruh menuju dewa perang lapis baja hitam. Pada saat itu, dewa perang lapis baja hitam dibelenggu oleh rune aneh ini, membuat seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Bang! Dewa perang lapis baja hitam ditekan oleh rune dan darahnya dipaksa keluar dari tubuhnya. Darah melayang di angkasa, memancarkan aroma obat yang semakin kuat karena semakin banyak kehidupan yang keluar dari tubuh dewa perang lapis baja hitam. Lin Ming bingung. Dia tidak berpikir bahwa dewa perang lapis baja hitam yang luar biasa kuat akan berakhir dalam situasi berbahaya seperti itu. Namun, sebelum Lin Ming sempat merespons, dari kedalaman terdalam dewa perang lapis baja hitam, amukan api yang hendak padam tiba-tiba meledak menjadi kobaran api yang tak terbayangkan, menyebabkan jiwanya bergerak dan terbakar. Pada saat itu, daging dan darah yang melayang di angkasa ditekan, ditarik kembali ke dalam tubuh dewa perang lapis baja hitam, merevitalisasi dirinya sepenuhnya. Dengan raungan keras yang menggelegar seperti guntur dan mengguncang perbukitan, aura merah darah keluar dari dewa perang lapis baja hitam, berdampak pada langit. Dengan suara gemuruh yang keras, energi esensi kehidupan yang tak terbatas secara langsung menghancurkan semua rune penekan. Dewa perang lapis baja hitam sekali lagi terangkat dari tanah, tubuhnya melonjak dengan semangat juang panas yang membara secara misterius. Raja kuno dilanda kepanikan. Dia buru-buru bergerak untuk bertahan dan menembakkan lebih banyak rune, tapi semuanya ditelan oleh dewa perang lapis baja hitam. Serangan tombak dewa perang lapis baja hitam itu bagaikan hujan es. Cahaya tak berujung menyala, seperti 10.000 matahari yang meledak bersamaan.
Raja kuno terlindungi dalam serangan ini, dan pada saat berikutnya, badai darah menghujani. Raja dari ras kuno ditebas oleh Dewa Perang Lapis Baja Hitam. Bab 1692.2b, Jalan Batu Biru. Jalan Batu Biru tak terbatas terus berlanjut. Setiap kali Lin Ming melangkah ke lempengan batu biru berikutnya, dia akan melihat pertempuran Dewa Perang Lapis Baja Hitam lainnya. Pembantaian terus berlanjut tanpa akhir, Dewa Perang Lapis Baja Hitam menjadi semakin kuat. Lin Ming tidak tahu siapa Dewa Perang Lapis Baja Hitam itu. Yang dia lihat hanyalah anak-anak surga yang bangga dari ras kuno, jenius dari alam semesta lain, dan Dewa Binatang Purba, dan semua eksistensi teratas ini dimusnahkan di bawah tangan Dewa Perang Lapis Baja Hitam. Dalam pertempuran yang hiruk-pikuk, niat bertarung Dewa Perang Lapis Baja Hitam, variasi seni bela diri yang misterius dan tak ada habisnya, keahliannya dalam pertempuran, semuanya seperti gelombang inspirasi yang perlahan-lahan disadari oleh Lin Ming. Seperti gelombang dalam badai, semua ini bergolak dalam pikiran Lin Ming. Rune misterius dan kekuatan hukum yang samar masuk ke dalam daging dan darahnya, menandai dirinya. Kesadaran semacam ini sangat mendalam namun juga sangat kabur. Meskipun dia tidak dapat memahami hal-hal ini dalam waktu dekat, pengaruhnya masih sedikit mengubah dirinya, sangat menguntungkannya. Dia jelas bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak diketahui terjadi di dalam tubuhnya. Hukum Asura Surgawi Dao dalam dirinya bahkan lebih mendalam dan dalam hal sumber guntur dan api, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Bahkan Istana Dao Kuil Ungu dan Istana Dao Retribusi Surgawi yang mengambang di lautan kesadarannya memiliki momentum besar yang berbeda dari sebelumnya. Berjalan di atas jalan batu biru, selangkah demi selangkah, lingkungan Lin Ming berubah sekali lagi. Kali ini, dia bukan lagi Dewa Perang Lapis Baja Hitam, melainkan pria jangkung berpakaian putih. Pria berjubah putih itu memiliki titik merah di dahinya. Dia duduk di bawah pohon dewa berusia 100 juta tahun, tubuhnya tampak menyatu dengan lingkungannya. Pita energi hijau menghijau menjuntai dari dahan pohon, menempel di sekitar pria berpakaian putih itu. Segala macam esensi kehidupan perlahan-lahan diserap olehnya. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Saat Lin Ming bermanifestasi sebagai pria berpakaian putih ini, yang bisa dia rasakan hanyalah resonansi aneh yang terjadi antara dunia dan daging dan darahnya, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Dia menutup matanya, diam-diam memahami. Langkah selanjutnya tetaplah pria berpakaian putih. Pria berpakaian putih ini berbeda dari Dewa Perang Lapis Baja Hitam. Tidak ada pembantaian tanpa akhir, tetapi penanaman tanpa akhir. Metode budidayanya, pemahamannya tentang hukum, membuat Lin Ming merasakan hal yang sama sekali berbeda dan memperoleh hasil panen yang berbeda. Untuk jangka waktu yang lama, kenangan yang dialami Lin Ming semuanya tentang pria berpakaian putih. Tapi setelahnya, ada perubahan pada bagian utama ingatan sekali lagi. Kali ini, pemilik ingatan itu telah menjadi Raja Dewa yang memegang pedang emas. Kekuatan Raja Dewa ini mirip dengan Dewa Bangsa Lapis Baja Hitam. Satu serangan darinya bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tidak ada yang bisa menjadi musuhnya. Lin Ming menemukan bahwa setelah setiap bagian jalan batu biru, petunjuk utama dari kenangan akan berubah. Meskipun aura mereka memiliki beberapa kesamaan, penampilan mereka berbeda dan hukum serta metode budidaya yang mereka gunakan berbeda seperti langit dan bumi. Banyak dari hukum ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Lin Ming sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ini semua adalah berbagai aspek dari 33 Tao Surgawi. Tapi siapakah orang-orang ini? Lin Ming bingung. Kekuatan mereka tampaknya berada di sekitar tingkat keilahian sejati, tetapi dari mana datangnya begitu banyak keilahian sejati? Mungkinkah orang-orang ini pernah masuk ke dalam istana abadi seukuran planet ini di masa lalu? Tapi begitu pemikiran ini muncul di benak Lin Ming, dia segera membantahnya. Ini karena gerbang hukum tingkat Asura adalah ujian yang terlalu konyol untuk dilewati, itu adalah tindakan yang menantang surga untuk melewatinya dengan sempurna. Meskipun Lin Ming tidak bisa mengatakan bahwa tidak pernah ada orang yang melangkah ke istana abadi sejak persidangan terakhir dimulai, dia setidaknya tahu bahwa pastinya tidak ada begitu banyak anak-anak surga yang lahir dalam 10 miliar tahun terakhir. Mungkinkah ingatan dari pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang terekam di jalan batu biru ini adalah pengikut Master Jalan Asura? Jika Asura Road Master adalah eksistensi yang melampaui Divinity sejati, tidak aneh baginya untuk memiliki begitu banyak Divinity sejati yang berada di bawahnya. Lin Ming melangkah maju, langkah demi langkah. Semakin jauh dia berjalan, semakin tinggi dan tegak postur tubuhnya, dan auranya juga menjadi jauh lebih dalam. Di tengah semua perubahan ini, kekuatan diam dan tersembunyi muncul dari dunia, mengikuti tubuh Lin Ming, samar-samar berdetak selaras dengannya. Melalui terus-menerus mengalami, mengamati, dan memahami, langkah Lin Ming menjadi semakin berat. Pada awalnya, Lin Ming hanya memiliki beberapa pemahaman kasar tentang kenangan jalan batu biru. Tapi semakin jauh Lin Ming naik, semakin banyak wawasan yang didapatnya dari ingatannya. Ketika semua deduksi dan pemahaman ini melewati pikiran Lin Ming, butiran keringat mulai turun ke dahinya. Semakin dalam pemahamannya, semakin Lin Ming menyadari betapa misteriusnya hukum ini. Perlahan, rune misterius mulai muncul, menelan semua kekuatan rahasia yang menyelimuti jalan batu biru. Rune ini bersinar seperti titik cahaya, bintang kecil yang perlahan-lahan lari ke anak laki-laki Lin Ming, menghilang ke dalam daging dan darahnya tanpa jejak. Semakin Lin Ming memahaminya, semakin asing auranya.
Terkadang auranya ringan dan sederhana seperti awan, seolah dia telah menyatu dengan dunia. Terkadang auranya agung dan agung, namun terkadang auranya sedih dan melengking, cukup membuat hantu dan dewa bergidik. Saat ini, Lin Ming tiba di ujung jalan batu biru. Dia sudah berdiri setinggi 100.000 kaki di langit, menghadap lautan awan tak terbatas di bawahnya. Saat Lin Ming hendak menginjakkan kaki di lempengan batu biru terakhir ini, dia benar-benar terkejut. Lempengan batu biru ini tampak sangat istimewa. Lebarnya jelas hanya 10 kaki, tapi saat jatuh ke mata Lin Ming, itu tampak luas tanpa henti, lebar hingga tak ada habisnya, hampir memenuhi keseluruhan pandangan Lin Ming. Hingga saat ini, aura lempengan batu biru terakhir ini adalah yang paling kuat yang pernah dilihat Lin Ming. Hanya dengan mendekatinya, dia pun merasa ketakutan dan kehilangan kata-kata. Lin Ming tidak terburu-buru untuk menginjakkan kaki di tingkat akhir jalan batu biru, dia menebak bahwa hadiah spesial yang Asura Hitam sebutkan di gerbang hukum kemungkinan besar terletak di jalan batu biru terakhir ini. Meski begitu, Lin Ming malah memutuskan untuk menenangkan diri. Tanpa mempercepat langkahnya untuk menemukan apa yang disebut pahala ini, dia malah duduk dan mulai bermeditasi. Duduk dalam meditasi, Lin Ming perlahan mengingat semua kenangan yang dia alami sepanjang perjalanan ke sini. Saat Lin Ming mengingatnya, pikirannya tiba-tiba bergetar. Aku akhirnya tahu tetua tertinggi dewa sejati mana yang ingatannya terekam di jalan batu biru. Lin Ming berbisik pada dirinya sendiri. Dia seharusnya menyadari hal ini lebih awal. Dari kenangan itu, berasal dari 33 orang berbeda, tidak lebih dan tidak kurang. Nomor ini memungkinkan Lin Ming untuk segera memahami siapa mereka. Bab 1693, Kitab Suci. Dari 33 dewa sejati di sepanjang jalan batu biru, meski memiliki penampilan berbeda, aura mereka sebenarnya sangat mirip. Lin Ming telah lalai mempertimbangkan satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa 33 pembangkit tenaga listrik True Divinity ini sebenarnya adalah satu orang. Lin Ming teringat kata-kata yang ditinggalkan oleh guru jalan Asura di kata pengantar Sutra Asura, 33 surga, Dao Agung yang tak terbatas. Tekad saya adalah mencari puncak dari semua seni bela diri. Saya menghabiskan 3,3 miliar tahun untuk melakukan perjalanan ke 33 surga, mengembangkan 33 kehidupan. Satu kehidupan satu empyrean, satu kehidupan satu keilahian. Apa yang saya cari adalah kebenaran tertinggi dari Dao Surgawi. Untuk menumbuhkan 33 kehidupan. Satu kehidupan satu empyrean, satu kehidupan satu keilahian. Sedangkan untuk kenangan di dalam jalan batu biru, ada 33 dewa sejati. Itu adalah angka yang sangat cocok. Dengan kata lain, 33 dewa sejati ini kemungkinan besar adalah 33 reinkarnasi dari Master Jalan Asura. Dia telah memupuk 33 kehidupan, mengolah hukum Dao Surgawi tunggal di masing-masing kehidupan, menghabiskan 100 juta tahun setiap kali untuk menjadi dewa sejati. Selain itu, pertempuran yang dia lakukan selama kehidupan itu, kenangan kultivasi, dan hukum yang dia sadari, semuanya dilemparkan ke jalan batu biru ini untuk diamati dan ditiru oleh keturunannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Lin Ming sangat terkejut, 33 reinkarnasi, masing-masing berkultivasi hingga ke alam ketuhanan sejati. Konsep macam apa itu? Jika Asura Roadmaster benar-benar melampaui ranah ketuhanan sejati, Lin Ming curiga bahwa metode yang dia gunakan untuk melakukannya adalah dengan menggabungkan ranah ketuhanan sejati dari 33 reinkarnasi ini. Saat dia diam-diam merasakan aura lempengan batu biru terakhir, samar-samar dia bisa merasakan bahwa meskipun luas dan menakutkan, setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya itu terdiri dari 33 aura. Master Jalan Asura telah bereinkarnasi sebanyak 33 kali dan telah memahami hal-hal yang sangat berbeda selama 33 kehidupan ini. Setelah itu, semua yang dia pahami telah digabungkan menjadi satu. Ini sungguh merupakan pencapaian yang luar biasa. Di lempengan batu biru, untaian tipis kekuatan hukum Asura Surgawi Dao terikat menjadi satu, sangat tebal, menyerupai jurang tak terbatas yang menghalangi segalanya. Sekalipun seseorang berdiri di sini dan ingin mengambil langkah terakhir ke depan, itu tidaklah mudah sama sekali. Mereka membutuhkan kekuatan yang kuat atau pemahaman mendalam tentang hukum sebagai landasan. Lin Ming ragu-ragu sejenak, lalu jari-jarinya menggambar jalan cemerlang melalui kekosongan, yang secara harmonis beresonansi dengan hukum Asura Surgawi Dao di atas lempengan batu biru. Lempengan batu biru yang diblokir oleh untaian ketat hukum Asura Surgawi Dao yang tak terhitung jumlahnya mulai perlahan terurai di bawah tangan Lin Ming. Lin Ming akhirnya melangkah ke lempengan batu biru terakhir. Begitu dia melakukannya, lingkungannya tiba-tiba berubah. Lin Ming bisa merasakan kenangan di jalan batu biru sekali lagi. Tapi kali ini, Lin Ming menjadi tidak lain adalah Asura Hitam yang mengujinya di dalam gerbang hukum. Kali ini, Asura Hitam memegang tombak naga, rambut merahnya tergerai di punggungnya. Dia menaiki seekor naga besar dan kulitnya berkilau dengan kilau logam saat seluruh tubuhnya ditutupi dengan tanda aneh dan mistis. Dia berdiri di dalam ruang yang gelap gulita. Di bawah kakinya, triliunan bintang berkilauan. Pupil matanya seperti dua matahari yang terik, memancarkan cahaya mengerikan yang menerangi kegelapan yang jauh tak berujung. Di tempat yang sangat jauh itu, ada seorang pria dengan aura yang sama menakutkannya, berjalan dari ujung lain galaksi. Kemanapun orang ini berjalan, ruang yang luas akan hancur berkeping-keping. Kekuatan bintang yang tak terhitung banyaknya ditarik dengan paksa oleh pria ini dan ditelan ke dalam tubuhnya. Sosok pria ini berdiri tepat di depan Lin Ming tapi buram.
Rasanya seperti ribuan, ratusan ribu, jutaan salinan dari pria ini berjalan ke arahnya, semuanya saling bertumpukan, memberikan tekanan yang sangat besar. Jantung Lin Ming berdebar kencang. Meski dia tahu pria ini hanyalah hantu, namun ini lebih dari cukup untuk mengguncang pikirannya dan membuat hatinya bergetar. Di saat yang sama, ekspresi kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Asura Hitam. Kekuatan Black Asura sedalam dan seluas lautan, bisa dikatakan mustahil untuk menyainginya. Lin Ming bahkan menduga bahwa Asura Hitam ini adalah diri sejati Asura Roadmaster. Putra surga manakah yang bisa menjadi saingan yang layak bagi Master Jalan Asura? Lin Ming melihat sosok pria itu. Dia bukan manusia, spiritas, atau orang suci. Dia berasal dari ras kuno yang belum pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Hal ini menyebabkan Lin Ming mencurigai sesuatu, 10 miliar tahun yang lalu, mungkinkah alam semesta dikuasai oleh ras purba ini? Dan setelah beberapa bencana besar, ras-ras kuno ini mengalami kemunduran. Setelah itu, manusia, orang suci, dan spirita secara bertahap menjadi terkenal. Pada saat ini, sosok bayangan itu sepertinya mengatakan sesuatu. Garis besarnya bergoyang dan terdistorsi saat dia berbicara. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, sebuah rune yang sangat besar akan muncul di kehampaan. Lin Ming tidak bisa mendengar kata-kata sosok bayangan ini. Yang dia lihat hanyalah rune magis besar yang meluncur ke depan, cukup besar untuk menutupi dunia saat mereka jatuh di Black Asura seperti meteor. Asura Hitam dengan paksa merobek ruang terbuka seperti dua tirai kain, memperlihatkan jurang yang dalam. Saat rune melolong itu runtuh, semuanya masuk ke ruang aneh ini dan menghilang. Ketika sosok bayangan itu melihat serangannya sendiri begitu mudah diselesaikan, dia tersenyum ringan, tidak terlalu memikirkannya. Sosok bayangan itu mengulurkan tangannya, merobek celah spasial dan mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal. Buku kuno ini bersampul hitam. Dan di sampulnya ada dua kata yang sangat kuno. Jika Lin Ming tidak mempelajari volume pertama Sutra Asura di Lembah Kematian Tragis, dia tidak akan pernah mengenali dua kata ini. Kitab Suci. Lin Ming dibiarkan linglung. Sosok bayangan ini sepertinya menggunakan buku ini sebagai senjatanya, dan buku ini disebut Kitab Suci. Untuk menggunakan buku sebagai senjata, ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat ini. Adapun nama Sutra Asura, Lin Ming entah kenapa mengingat sesuatu, kabut ilahi Empyrean telah disebutkan di Lembah Kematian Tragis, Kitab Suci Spiritas. Apakah kitab suci yang ada di tangan sosok bayangan itu ada hubungannya dengan kitab suci spiritas? Pikiran ini segera terlintas di benak Lin Ming. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia telah menyentuh sebuah rahasia sejarah besar yang membentang di seluruh 33 langit dan berasal dari sungai waktu 10 miliar tahun yang lalu. Pada saat ini, sosok bayangan membuka kitab suci di tangannya. Bibirnya bergerak dan segel ajaib muncul dari mulutnya. Asura Hitam telah berdiri di atas bintang yang tandus, tapi dalam sekejap, dia dipindahkan ke dunia neraka yang kejam. Air darah dari mata air kuning mengepul di sekelilingnya, mengalir deras. Tulang tak berujung tenggelam dan melayang, masing-masing memancarkan aura aneh energi kematian spiritual. Semua ini menyatu menjadi gelombang darah raksasa yang mengalir menuju Asura Hitam. Bukan hanya itu, tapi di sekelilingnya terdapat sejumlah sosok kuat seperti Buddha dengan ekspresi yang baik dan lembut. Mereka duduk di atas bunga teratai yang terbuat dari tulang putih bersih, tubuh mereka memancarkan cahaya yang indah. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya merobek kehampaan, membawa kekuatan yang tak ada habisnya saat mereka meluncur menuju Asura Hitam. Melihat semua ini, Lin Ming tercengang. Dia bisa melihat semua ini melalui sudut pandang Asura Hitam, dan dia tahu itu bukanlah ilusi melainkan dunia yang benar-benar hebat. Sosok bayangan itu bisa menghasilkan kehidupan dari ketiadaan, menggunakan kitab suci untuk menciptakan dunia mata air kuning untuk menyerang Asura Hitam. Kekuatan pria misterius ini benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak heran bahkan Asura Hitam yang tak terkalahkan pun merasa seolah-olah dia telah bertemu lawan yang seimbang dan menjalani pertarungan ini dengan sangat serius. Mata Black Asura berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Menghadapi semua serangan dari Yellow Springs World ini, tombak hitam murni muncul di tangannya. Di tombak hitam ini, aura kemampuan Dharma dan kekuatan supernatural yang tak terhitung banyaknya berputar-putar. Ada energi es kutub segala arah, api matahari yang besar, sumber rahasia kekuatan guntur, niat bertarung tanpa rasa takut yang tak ada habisnya, keinginan roh yang tak ada habisnya. Setiap kekuatan adalah sesuatu yang telah dipahami oleh Asura Hitam dalam pertempuran atau dari tubuh lawannya. Meskipun kekuatan yang banyak dan beragam ini disatukan, di tangan Asura Hitam, semuanya mengalir dalam harmoni yang sempurna. Tombak itu merobek kekosongan. Dalam kehampaan yang tak terbatas, ia memancarkan cahaya yang menerangi kegelapan ruang angkasa. Pada saat itu, semua kekuatan misterius melolong ke seluruh Yellow Springs World. Pilar cahaya mulia yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh dunia, semuanya memancarkan tingkat energi yang mengerikan. Sungai mata air kuning yang bergolak itu terbakar habis dan dikeringkan oleh sumber kekuatan mistik dari segala api. Makhluk Buddha ilahi berwarna putih terkoyak oleh niat pedang primal yang sangat tajam, bahkan singgasana teratai mereka yang terbuat dari tulang hancur menjadi debu. Gunungan tulang yang tak berujung runtuh dan bumi retak. Dunia Yellow Springs dengan cepat hancur dan lenyap di bawah gemuruh kekuatan Asura Hitam. Saat manusia bayangan misterius menyaksikan Yellow Springs World miliknya runtuh, tidak ada sedikit pun perubahan pada auranya yang seperti jurang maut.
Satu-satunya perbedaan adalah secercah kewaspadaan yang muncul di matanya saat dia melihat ke arah Asura Hitam. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan Asura Hitam menjadi semakin luas dan momentumnya mulai mencapai tingkat yang menakutkan. Semua kekuatan yang dia pahami selama miliaran tahun terakhir benar-benar meledak pada saat ini. Wajah Asura Hitam mulai berubah, menjadi buram seolah-olah dia sedang menjalankan setiap niat bertarung di dunia, setiap hukum di alam semesta. Rasanya seperti tubuhnya menjadi alam semesta mengerikan yang memancarkan kekuatan mistik yang tak ada habisnya. Bang! Dengan satu tusukan tombaknya, serangannya melesat ke arah cakrawala yang tak berujung. Dimanapun serangan tombak ini lewat, planet-planet akan hancur, bintang-bintang akan meredup, dan bahkan alam semesta pun bergetar. Badai luar angkasa yang mengerikan terjadi setelahnya, menyapu dan menyelimuti semuanya. Lapisan kekuatan misterius yang tumpang tindih membawa serta semua kekuatan rahasia dari 33 surga. Kekuatan ini menembus ruang tak berujung, menghantam manusia di ujung lain galaksi. Warna kulit pria bayangan itu akhirnya berubah. Serangan Asura Hitam ini menyatukan seluruh hukum 33 langit. Bahkan bisa dikatakan telah melampaui 33 surga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pria bayangan itu mundur dengan liar, tubuhnya memecah ruang. Dia menembakkan kekuatan hukum yang tak ada habisnya, mencoba menghentikan serangan komprehensif Asura Hitam yang berisi kekuatan 33 surga dan juga jejak sesuatu yang menjauh darinya. Kekuatan hukum Asura Surgawi Dao. Hanya Lin Ming yang tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan mengerikan yang membuat pria di ujung lain galaksi dilanda kepanikan adalah kekuatan hukum Asura Surgawi Dao. Ini adalah kekuatan unik dari hukum yang berdiri di luar 33 surga. Baik sekarang atau 10 miliar tahun yang lalu, kekuatan ini cukup untuk mengejutkan dunia. Itu adalah mahakarya dari Asura Roadmaster, kekuatan tertinggi yang dia bangun setelah memahami sebagian besar hukum 33 surga, Asura Surgawi Dao. Kekuatannya melampaui gambaran fana apapun. Bang! Cahaya cemerlang menembus semuanya. Pria misterius itu juga menghilang dalam cahaya tombak Asura Hitam. Yang tersisa hanyalah kitab suci di tangannya yang masih bersinar dengan cahaya yang mengerikan, yang bahkan hukum Asura Surgawi Dao tidak dapat menutupinya, seolah-olah cahaya dari buku ini tidak ada bandingannya. Sesaat kemudian, semuanya lenyap. Lin Ming berlutut, seluruh tubuhnya gemetar dan berkeringat. Tubuhnya hampir roboh. Baru saja, serangan terakhir Asura Hitam telah mengandung seluruh kekuatan 33 hukum langit. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Meski begitu, dia bahkan tidak bisa menyimpulkan sepersejuta pun dari apa yang baru saja terjadi. Bab 1694, Hadiah Terakhir. Berdiri di lempengan batu biru terakhir, Lin Ming akhirnya menghela nafas lega. Menyaksikan serangan terakhir dari Black Asura sekarang, momen singkat itu sudah cukup untuk mengejutkan hati dan jiwa Lin Ming. Berjalan sejauh ini, Lin Ming telah mengalami terlalu banyak hal. Banyak pengalaman yang melampaui kemampuannya untuk memahaminya. Namun, pemandangan di jalan batu biru semuanya memungkinkan Lin Ming untuk secara pribadi merasakan dan menjalaninya dan itu telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatannya. Dengan mengumpulkan semua pengalaman ini, mereka akan memberikan manfaat besar bagi Lin Ming dalam mengolah Asura Surgawi Dao di masa depan. Bahkan jika akumulasi ini tidak secara langsung meningkatkan kekuatan Lin Ming saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah kekayaan tak ternilai yang telah diperolehnya. Namun, kekayaan ini saja tidak cukup untuk disebut sebagai salah satu hadiah paling berharga di seluruh uji coba terakhir. Di gerbang hukum, hadiah yang disebutkan Asura Hitam seharusnya adalah sesuatu yang lain. Saat Lin Ming sampai di ujung jalan batu biru, dia mengambil satu langkah ke depan. Karena ini adalah akhirnya, dengan langkah terakhir ini, Lin Ming melangkah ke dalam kehampaan. Setelah melangkah ke dalam kehampaan, Lin Ming merasakan sekelilingnya berubah. Dia telah tiba di ruang hitam yang dipenuhi kabut. Ruang hitam ini sunyi dan menakutkan. Saat Lin Ming berjalan di dalam ruang ini dia bisa dengan jelas mendengar napas dan detak jantungnya. Samar-samar, ada aliran energi cahaya yang mengelilingi ruang hitam. Aliran energi redup ini hadir dalam 3 warna berbeda. Ada batu giok hitam keabu-abuan, hitam pekat, dan gelap. Saat Lin Ming merasakan ketiga aliran energi ini, pikirannya bergetar. Salah satu dari 3 aliran energi ini adalah energi nenek moyang. Lin Ming mengembangkan hukum Grand Mist. Jadi, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang energi nenek moyang, tidak mungkin dia salah. Adapun 2 aliran energi lainnya, Lin Ming pernah melakukan kontak dengan yang berwarna giok gelap. Ketika dia berlatih di Divine Dream Heavenly Palace, dia telah menyentuhnya ketika dia mempelajari hukum mimpi Divine. Aliran energi warna giok gelap ini adalah sumber roh. Energi nenek moyang adalah sumber dari semua materi di alam semesta. Dengan kata lain, sumber, esensi. Sumber roh adalah sumber dao surgawi alam semesta. Dengan kata lain, sumber, ilahi. Adapun aliran energi terakhir, tidak diragukan lagi merupakan sumber dari semua energi di alam semesta, energi genesis, sumber, energi. 3 sumber kekuatan besar, esensi, energi, dan ketuhanan, alam semesta semuanya terkandung dalam ruang hitam ini. Dan ketiga sumber kekuatan ini perlahan berputar di sekitar satu titik di ruang angkasa. Saat Lin Ming melihat ke arah itu, dia bisa melihat bahwa ruang di dekatnya berputar. Di titik terdalam dari distorsi ruang itu, ada setetes cairan merah kental yang mengambang dengan tenang.
Setetes cairan merah ini memancarkan aura sedalam dan seluas laut. Ruang di sekitarnya terpelintir karena energi mengerikan yang dilepaskan dari setetes cairan merah ini. 3 kekuatan sumber berputar di sekitar tetesan cairan merah ini, dengan jelas menstabilkan dan meningkatkannya. Ini setetes darah. Selain itu, setetes darah ini mengandung aura hukum dao besar yang sangat padat. Di saat yang sama, setetes darah ini juga mengandung energi dan kekuatan kemauan yang menakutkan. Aura yang dipancarkan setetes darah ini akrab bagi Lin Ming. Itu membuat pikirannya bergetar. Dalam beberapa hari terakhir ini, saat Lin Ming berjalan menyusuri jalan batu biru, dia telah menjalani beberapa pengalaman masa lalu dari Asura Roadmaster. Sepertinya dia secara pribadi menemani Asura Roadmaster sepanjang perjalanannya. Dia sangat akrab dengan aura Master Jalan Asura. Dan di depannya, setetes darah yang bersinar seperti bintang, dicap dengan aura mengerikan dari Asura Roadmaster. Jika dia tidak salah, setetes darah itu ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Meskipun 10 miliar tahun telah berlalu, energi esensi yang sangat besar dan hukum dao surgawi yang terkandung di dalamnya belum hilang sedikitpun. Sebaliknya, setelah dipupuk oleh ketiga sumber kekuatan alam semesta tersebut, tetesan darah ini menjadi semakin pekat dan cemerlang. Menghadapi hal itu, seseorang merasa sulit bernapas. Ini, hadiah terakhir dari gerbang hukum tingkat Asura. Setetes darah yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Lin Ming mengepalkan tangannya, jantungnya berdetak kencang di dadanya. Hadiah yang Black Asura sebutkan, salah satu yang paling berharga dalam seluruh percobaan terakhir, adalah setetes darahnya. Setelah menghabiskan beberapa hari terakhir di Istana Abadi seperti bintang, Lin Ming telah berjalan menyusuri jalan batu biru dan telah mengalami serta menjalani kenangan dari Master Jalan Asura yang ditinggalkan di sana. Kenangan ini memberi Lin Ming pencerahan baru, perasaan baru, memungkinkan dia untuk meningkatkan pemahamannya tentang hukum. Meskipun itu adalah harta yang sangat berharga, ini masih tidak bisa membiarkan Lin Ming melompat maju dalam kekuatan dalam waktu singkat, juga tidak bisa secara mendasar mengubah tubuh Lin Ming dan memberinya kekuatan atau bakat yang lebih menakutkan. Tapi hadiah terakhir di ujung jalan batu biru, setetes darah Asura ini, sebenarnya sangat berbeda. 10 miliar tahun yang lalu, Asura Roadmaster telah mengalami pertempuran tanpa akhir dan memahami hukum 33 surga di tangannya. Dia berdiri di atas 33 surga dan telah menciptakan jalannya sendiri. Untuk karakter seperti itu, setiap partikel kecil dari kulit, daging, darah, dan tulangnya dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Setiap bagian kecil dari dirinya ditandai dengan arti sebenarnya dari hukum. Di dunia ini, ada banyak sekali legenda seniman bela diri yang secara acak tersandung ke dalam makam pembangkit tenaga seni bela diri senior, dan kemudian memahami arti sebenarnya dari seni bela diri yang unik dari tulang mereka, memperoleh warisan yang luar biasa dalam prosesnya. Dan ini terutama berlaku untuk eksistensi luar biasa seperti Asura. Dalam setetes darahnya, tidak diragukan lagi ada hal-hal yang melampaui imajinasi Lin Ming. Menekan kegembiraan yang menggelegak di hatinya, Lin Ming melangkah maju dalam kehampaan, perlahan mendekati setetes darah Asura. Dalam kehampaan, ketiga kekuatan sumber besar itu tampaknya menjadi terganggu karena kedatangan Lin Ming. Meskipun mereka tampak tenang dan damai, kenyataannya mereka sangat berbahaya. Segumpal energi nenek moyang lebih berat daripada bintang. Jika tubuh fana ditempatkan di dalamnya, mereka akan hancur berkeping-keping. Adapun energi genesis mengandung energi yang berapi-api dan liar seperti matahari. Jika energi ini dituangkan ke dalam tubuh seorang seniman bela diri itu akan segera berubah menjadi uap. Dan untuk sumber roh, itulah sumber dari segala kekuatan mental dan kekuatan jiwa. Jika sumber roh memasuki lautan spiritual seorang seniman bela diri dan mereka tidak dapat menahan kekuatannya yang menakutkan, lautan spiritual mereka akan runtuh dan mereka akan berubah menjadi zombie yang tidak punya pikiran. Tapi sekarang, ketiga kekuatan sumber liar ini tidak menghalangi Lin Ming. Sebaliknya, mereka secara tak terduga berputar di sekelilingnya, sedikit memberi nutrisi pada esensi, energi, dan keilahiannya. Hal ini menyebabkan vitalitas darahnya menjadi semakin cerah dan bersemangat, dunia batinnya menjadi lebih sejahtera dan subur, dan jiwanya menjadi lebih marah. Lin Ming akan berhenti untuk waktu yang lama setelah setiap langkah yang diambilnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dan pada saat ini, setetes darah yang tertahan di kehampaan sepertinya digalakkan oleh sesuatu. Itu mulai berdetak seperti jantung. Tempo pemukulan ini kebetulan sinkron dengan detak jantung Lin Ming sendiri. Itu menyebabkan seluruh vitalitas berdarahnya beresonansi. Itu seperti pemanggilan yang memanggil garis keturunan Lin Ming, mendorongnya ke depan. Perasaan semacam ini muncul dari kedalaman keberadaan Lin Ming, perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, suara ringan bergema dari belakang Lin Ming. Apakah kamu tahu apa itu? Lin Ming kaget. Dia segera menoleh. Berdiri tidak jauh di belakangnya adalah seorang prajurit lapis baja hitam yang memegang tombak panjang, muncul entah dari mana seperti dewa dan hantu. Prajurit lapis baja hitam ini adalah Asura hitam dari Gerbang Hukum. Bab 1695, Darah Asura. Asura senior, Lin Ming dengan hormat membungkuk. Di Gerbang Hukum tingkat Asura, 3 jurus Asura hitam hampir membunuhnya. Meski begitu, Lin Ming tidak merasakan apapun selain rasa hormat yang tulus terhadap Asura hitam. Apakah kamu tahu apa itu? Asura hitam bertanya sekali lagi sambil menatap setetes darah mistis yang mengambang di kehampaan.
Lin Ming dengan sopan berkata, jika junior tidak salah, maka itu adalah setetes darah yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Kamu adalah anak yang cerdas, namun, itu bukan hanya setetes darah. Black Asura tidak terkejut bahwa Lin Ming telah menebak asal mula tetesan darah ini. Lin Ming telah melewati jalan batu biru dan telah bertahan dari baptisan kenangan dari 33 reinkarnasi dari Asura Roadmaster. Jika dia tidak bisa menebak bahwa setetes darah ini ditinggalkan oleh Master Jalan Asura maka dia tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk melewati gerbang hukum tingkat Asura. Lin Ming tidak berbicara, malah menunggu Black Asura melanjutkan. Asura hitam menghela nafas dan berkata, dialah yang memurnikan setetes darah ini. Di masa lalu, dia mengambil setetes esensi darahnya dan menggabungkan 33 hukum surgawi Dao ke dalamnya, juga mengintegrasikan ke dalamnya kekuatan jiwa ilahi dan sumber energinya. Kemudian, dia menempatkannya ke dalam tungku ilahi abadi dan perlahan-lahan memanaskannya dengan api yang terbuat dari hukum yang dikumpulkan dari 33 surga. Dengan masing-masing hukum dari 33 surga, dia menembakkan setetes darah ini selama 10.000 tahun setiap kali, menggunakan total 330.000 tahun untuk memurnikan setetes darah ini. Saat Black Asura berbicara, Lin Ming terkejut. Untuk menyaring setetes darah selama 330.000 tahun. Ini adalah waktu yang lama yang bahkan mengejutkan Lin Ming. Lin Ming bertanya, Asura Roadmaster menggunakan 330.000 tahun untuk memurnikan setetes darah ini. Lin Ming merasa ini sulit dipercaya. Tetua tertinggi macam apa yang merupakan Master Jalan Asura? Waktunya sangat berharga. Meskipun umurnya tak terhitung, menghabiskan 330.000 tahun hanya dengan setetes darah sebagai warisan sangatlah mengejutkan. Asura hitam menggelengkan kepalanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Setelah dia menaruh setetes darah ke dalam tungku ilahi abadi, dia menuangkan hukum 33 langit dan kemudian meletakkan sejumlah besar api untuk menjaga api hukum. 330.000 tahun ini disempurnakan secara independen di dalam tungku ilahi abadi. Jadi begitulah, Lin Ming mengangguk. Meskipun Master Jalan Asura telah memurnikan tetesan darah ini dari awal hingga akhir, hukum, kekuatan jiwa dewa, dan sumber energi di dalam tetesan darah ini berasal dari Master Jalan Asura sendiri. Itu adalah eksistensi yang melampaui batas keilahian sejati, betapa berharganya energi ini. Sungguh mustahil untuk dibayangkan. Namun, penjelasan Black Asura membuat Lin Ming sedikit bingung. Asura hitam menyebut Asura Roadmaster sebagai dia. Lin Ming awalnya mengira bahwa Asura hitam adalah hantu yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura, namun cara Asura hitam merujuk pada Master Jalan Asura telah menghentikan dugaan Lin Ming. Senior, caramu menyebut Asura Roadmaster. Lin Ming akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya bertanya. Asura hitam sepertinya memahami apa yang ingin diketahui Lin Ming dan dengan tenang menjawab, orang yang memurnikan darah Asura ini adalah tubuh utama avatar Jalan Asura. Dia memiliki 33 avatar, dan bagiku, aku hanyalah satu inkarnasi yang ditinggalkan oleh salah satu avatar itu. Jadi begitu, Lin Ming tercengang. Inkarnasi yang ditinggalkan oleh avatar sudah sangat kuat, sulit membayangkan sejauh mana kekuatan Asura Roadmaster telah mencapainya. Terima kasih senior, Lin Ming membungkuk sekali lagi. Tanpa diragukan lagi, alasan Black Asura tetap berada di sini adalah untuk memimpin persidangan terakhir. Adapun dia mendapatkan salah satu peluang keberuntungan terbesar dalam uji coba terakhir, ini semua berkat Black Asura. Ambil setetes darahnya. Ini adalah salah satu hadiah paling berharga di uji coba terakhir. Saat Asura hitam berbicara, dia berbalik dan pergi. Wujudnya berangsur-angsur memudar ke dalam kegelapan pekat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan setetes darah Asura. Dengan membungkuk penuh hormat, dia mulai perlahan mendekati tetesan darah itu. Saat Lin Ming mendekati setetes darah Asura, dia bisa merasakan semua vitalitas darahnya ditarik ke depan olehnya. Energi di dalam dunia batinnya bergejolak, ingin melolong keluar. Lin Ming menekan vitalitas darahnya yang gelisah. Lalu, dia mengulurkan kedua tangannya untuk menggenggam setetes darah Asura itu. Saat dia menyentuh setetes darah Asura, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah menangkap terik matahari. Gelombang panas besar keluar dari tetesan darah Asura. Kekuatan kuno dan mistis meletus dari setetes darah Asura, terus bergulir menuju Lin Ming. Asura Roadmaster telah berjuang sepanjang hidupnya, seberapa besar energi esensi dan vitalitas darahnya. Esensi yang terkandung dalam setetes darah itu seperti bulan dan bintang, membentang hingga jarak yang tak berujung. Setetes esensi darah ini sangat berat. Ketika Lin Ming memegangnya di tangannya, itu seperti setetes merkuri, meresap ke dalam pori-pori dan ke dalam tubuhnya. Untuk sementara waktu, tubuh Lin Ming yang sekuat besi ilahi mulai terisi dengan energi esensi kehidupan yang tampaknya tak terbatas, mengembang seperti balon tanpa akhir. Daging dan darahnya, kulitnya, setiap sel di tubuhnya menggelembung ketika kekuatan hidup yang sangat besar melonjak dalam dirinya. Infus semacam ini berlangsung lama. Lin Ming hanya merasa seolah ada magma mengalir di pembuluh darahnya. Lin Ming bisa merasakan daging dan darahnya sendiri terbakar di bawah kekuatan luar biasa dari esensi darah ini. Meskipun darah Asura mengamuk seperti badai api, itu tidak menahan Lin Ming untuk menyerapnya sama sekali. Kalau tidak, jika ia ingin menelan tubuh Lin Ming, bahkan jika Lin Ming menggunakan setiap metode yang dimilikinya, ia tetap tidak akan mampu melawan setetes darah Asura ini. Mengaum, dengan teriakan naga resonansi, hantu Azure Dragon muncul di belakang Lin Ming.
Kemudian seruan burung phoenix yang tajam bergema di dunia saat hantu burung phoenix juga muncul di belakangnya. Ini adalah garis keturunan naga dan phoenix dalam tubuh Lin Ming. Dipanggil oleh panggilan esensi darah Master Jalan Asura, kedua garis keturunan ini terstimulasi. Entah itu naga sejati atau phoenix sejati, keduanya adalah dewa binatang yang luar biasa ketika sudah dewasa, bahkan sebanding dengan para Empyrean. Ada beberapa dewa binatang kerajaan dengan garis keturunan langka, seperti burung phoenix yang menjalani 9 nirwana, yang bisa dibandingkan dengan dewa sejati. Namun di hadapan Asura Roadmaster, bahkan dewa sejati pun tidak ada apa-apanya. Jadi, inilah sebabnya mengapa hanya satu tetes esensi darah Asura Roadmaster mampu membangkitkan darah naga dan phoenix dalam Lin Ming. Seekor naga meraung dan seekor burung phoenix memekik di langit. Tubuh Fana Lin Ming mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Ketika semua esensi kehidupan ini memasuki tubuh Lin Ming, aura yang lebih menakutkan mulai muncul darinya. Aura ini mirip dengan tanda pertempuran Asura yang tertinggal di setetes darah Asura, serta beberapa kekuatan hukum yang sangat misterius. Kekuatan mistis hukum yang tak ada habisnya ini membawa serta kekuatan primal dan kuat yang menyatu ke dalam kulit, daging, dan tulang Lin Ming, bahkan akhirnya menyatu ke dalam jiwanya yang terdalam. Di Jalan Batu Biru, Lin Ming telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilalui oleh Master Jalan Asura. Dia telah memperoleh banyak sekali pemahaman. Namun, pemahaman ini tetap kabur dan kabur, seperti kabut yang tidak dapat ditembusnya. Lin Ming hanya memahami sebagian kecil dari pengalaman ini, dan sebagian besar hukum itu seperti misteri yang tersembunyi di balik kabut, dia tidak akan bisa memahaminya untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, makna mendalam dari hukum yang terkandung dalam darah Asura, serta sejumlah besar pemahaman tempur langsung bergabung ke dalam tubuh Lin Ming. Banyak hal samar yang Lin Ming tidak mengerti mulai bersinar dalam pikirannya, menjadi lebih jelas. Peng, niat bertarung yang menyala-nyala menyembur keluar dan seluruh tubuh Lin Ming mulai berubah. Wajahnya menjadi buram seperti ombak lautan yang bergolak, seperti dia memakai topeng api yang berkelap-kelip. Rambutnya berubah menjadi merah darah dan tubuhnya terangkat, lebih tinggi dan lebih kokoh. Momentum kekerasan yang liar dan tak terbatas muncul dari tubuhnya. Peng, kekuatan mistis lainnya muncul. Busur pencahayaan mendesis melilit tubuhnya, berubah menjadi armor guntur hitam pekat yang membungkus setiap inci tubuh Lin Ming dengan kilatan listrik. Kekuatan guntur yang memutar Lin Ming membawa serta aura kehidupan dan aura kematian. Di bawah kaki Lin Ming, tanah berubah menjadi batu bara hitam bahkan saat rumput hijau subur tumbuh ke atas, berkilauan dengan kehidupan. Peng, peng, peng. Kekuatan yang mendalam dan tak terduga muncul dari tubuh Lin Ming, dan penampilannya mulai berubah sekali lagi. Sepertinya tubuhnya telah bermetamorfosis, menjadi seperti Asura dari 10 miliar tahun yang lalu. Ketika setiap kekuatan mistik keluar dari tubuhnya, aura, penampilan wajah, temperamen, sosoknya, semuanya juga akan mengalami perubahan yang aneh. Pada saat yang sama, ruang di sekitar dunia dipengaruhi oleh kekuatan mistik ini, yang terdistorsi tanpa akhir. Dalam pikirannya, sejumlah besar teknik tempur dan cara memanfaatkan dan mengedarkan kekuatan mistis ini mulai muncul dalam hati Lin Ming, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kekuatan semacam ini berbeda dari kekuatan yang dia peroleh di masa lalu. Kekuatannya saat ini adalah semacam kekuatan komprehensif. Bagi beberapa seniman bela diri, keterampilan bertarung, pengalaman, penggunaan kemampuan mistik, dan bahkan semangat juang yang terbentuk dari jiwa dewa yang marah, dan semua ini memerlukan akumulasi dalam jangka waktu yang lama. Tapi saat ini, Lin Ming sudah memanen sejumlah besar akumulasi. Ketika semakin banyak kekuatan muncul dari tubuhnya dan semakin banyak pemahaman mengalir ke dalam pikirannya, kekuatan mistis yang keluar dari tubuh Lin Ming menjadi semakin kuat. Akhirnya, penampilan wajahnya yang terus berubah mulai memadat secara bertahap. Bahkan momentum dan temperamennya menjadi lebih tajam, semakin terbentuk. Di belakang Lin Ming, kekuatan mistik dan rune hukum terkondensasi menjadi hantu Asura. Hantu Asura ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memegang senjata di masing-masing tangan. Semua matanya menatap ke arah yang berbeda, masing-masing mata mengungkapkan kekuatan yang aneh dan tidak biasa. Energi hitam, es yang membekukan jantung, amukan api plasma, guntur yang berkepanjangan. Hantu Asura berputar di angkasa, perlahan menempel ke tubuh Lin Ming. Kemudian, segel kutukan misterius mulai muncul di wajah Lin Ming. Segel kutukan misterius ini mirip dengan tanda yang menutupi wajah dewa perang lapis baja hitam dan Asura hitam, mereka berisi misteri Asura Surgawi Dao. Pada saat yang sama, tulang Lin Ming mulai bersinar dengan rune. Segala macam kekuatan mistik dari langit dan bumi berkumpul dan membentuk baju besi yang menutupi kulitnya. Rambut Lin Ming mulai tumbuh dengan liar dan persendiannya meledak seiring pertumbuhan tubuhnya. Seperti ini, Lin Ming tumbuh setengah kaki lebih tinggi. Otot-ototnya menjadi lebih padat dan bentuk tubuhnya jauh lebih sempurna. Setelah menstimulasi kekuatan esensi darah Asura Roadmaster, Lin Ming telah mengalami metamorfosis tubuh. Ini, Lin Ming menatap tangannya. Tangannya ditutupi segel kutukan. Kekuatan darah Asura melolong dalam tubuh Lin Ming. Rasanya seperti kekuatan yang tak terbayangkan sedang mengamuk dengan liar di dalam tubuhnya, kekuatan yang begitu besar hingga tidak dapat digunakan, ingin dilepaskan. Mengaum, kepala Lin Ming terjatuh ke belakang dan dia meraung ke arah langit. Suaranya seperti pedang dewa yang sangat tajam yang menembus langit. Karena teriakan ini, seluruh dunia seakan gemetar. Pada saat ini, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali.
Bab 1696, Istana Dao yang belum sempurna. Kekuatan mengerikan membanjiri tubuh Lin Ming. Meskipun kekuatan darah Asura telah menyatu ke dalam daging dan darah Lin Ming, itu belum diserap sepenuhnya olehnya. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa Lin Ming hanya menyerap sebagian kecil dari darah Asura ini dan masih ada sejumlah besar energi di dalam dirinya yang masih terus menyatu ke dalam meridian, jiwa ilahi, dan dunia batinnya. Di wajah dan tubuh Lin Ming, segel kutukan mistis itu menjadi lebih dalam warnanya seperti darah mengalir di wajahnya, berkilauan tanpa akhir. Lin Ming bisa merasakan bahwa ada kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya, begitu besar sehingga dia hampir tidak bisa menahannya dan akan meledak kapan saja. Astaga! Pada saat ini, darah Asura yang tidak memiliki tempat untuk melampiaskan energi ini meledak ke lautan spiritual dan dunia batin Lin Ming seperti badai. Meskipun setetes darah ini awalnya hanya seukuran mutiara, lautan spiritual dan dunia batin Lin Ming sebenarnya tersapu ke dalam lautan merah yang mengamuk. Gelombang merah darah setinggi gunung menyelimuti dunia, mengamuk dengan liar. Dalam lautan spiritual Lin Ming, semangat pertempuran jiwa biru menanggung beban dampak ini. Itu benar-benar tersedot ke dalam darah Asura ini. Roh pertempuran berbentuk tombak itu direndam dalam darah Asura, mendidih. Inti dari darah Asura dengan liar terjun ke dalam semangat pertempuran berbentuk tombak. Lin Ming merasakan lautan spiritualnya bergetar saat rasa sakit yang hebat menerangi setiap inci pikirannya. Darah Asura mengandung kehendak Asura Roadmaster. Bahkan bagi Lin Ming, menahan keinginan ini bukanlah hal yang mudah. Bersenandung, semangat pertempuran menggigil, mengeluarkan teriakan nyaring. Sepertinya semangat pertempuran Lin Ming tidak mampu menahan penempaan kehendak ini, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Lin Ming mengertakkan gigi, menahan rasa sakit. Dia sangat menyadari bahwa semangat pertarungan jiwa birunya telah lama mencapai puncak kesuksesan kecil dan mendekati batas kesuksesan besar. Jika dia bisa menyerap kekuatan darah Asura dan menahan baptisan kehendak Master Jalan Asura, semangat pertarungan jiwa birunya akan mencapai kesuksesan besar minimal. Mungkin bahkan mencapai kesempurnaan jiwa biru. Dan saat Lin Ming menahan baptisan wasiat Asura, rasa sakit yang menyayat hati menular dari dantiannya. Dengan batuk, dia hampir jatuh berlutut. Melihat ke dalam dunia batinnya, kulit Lin Ming berubah. Pada saat ini, gelombang besar yang bergejolak menghantam lembah pegunungan di dunia batinnya dan bahkan danau dan sungai ditelan oleh gelombang yang tak terbayangkan. Di atas langit, awan tersapu oleh gelombang energi darah yang deras ini. Gelombang merah ini meluncur menuju batas dunia batin Lin Ming, tak terbendung. Batas-batas ini segera terkoyak oleh energi menakutkan, memaksa dunia batin Lin Ming untuk terus berkembang. Pada saat itu, Lin Ming dilanda panik. Dengan pesatnya perkembangan batas-batas dunia batinnya, itu berarti dia akan segera menerobos ke batas berikutnya. Dan melihat momentum yang liar dan luar biasa ini, jika Lin Ming membiarkan ini terus berlanjut maka mungkin baginya untuk menerobos langsung ke alam Holy Lord. Namun, hanya beberapa tahun yang lalu Lin Ming telah mencapai ranah mendiang Dewa Ilahi. Jika dia langsung melompat melewati alam setengah langkah Holy Lord dan masuk ke alam Holy Lord, itu akan terlalu cepat. Ketika seorang seniman bela diri mengembangkan jalur bela diri, mereka harus melanjutkannya dengan cara yang ortodoks dan teratur. Ini karena dalam menempuh jalur seni bela diri, ini bukan hanya masalah mengumpulkan kultivasi. Seseorang juga harus memahami hukum Dao surgawi dan menguasai keterampilan bela diri mereka. Banyak orang jenius yang tak tertandingi dengan sengaja menekan kultivasi mereka sendiri sampai mereka tidak dapat lagi menahan energi di dalam tubuh mereka. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melakukan terobosan dan melangkah ke batas berikutnya. Lin Ming terus melakukannya. Setelah menerobos 90, memasuki Laut Ilahi, lalu transformasi ilahi, setiap langkah yang diambilnya stabil dan kokoh, dengan dia mengkonsolidasikan fondasinya hingga batasnya. Entah itu dalam pemahaman hukum atau keterampilan dan teknik bela diri, dia jauh melampaui semua seniman bela diri lain di levelnya. Tapi sekarang, Lin Ming baru saja menerobos ke ranah mendiang Dewa Ilahi. Jika dia melompati alam setengah langkah Holy Lord dan menjadi Holy Lord, hal ini malah akan melemahkan fondasinya. Meskipun ini akan memberinya peningkatan kekuatan tempur yang luar biasa dalam waktu singkat, jika dia ingin pulih dari ini di masa depan, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi yang tidak proporsional. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Memikirkan hal ini, Lin Ming mengertakkan gigi. Menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dia dengan paksa menekan fluktuasi energi mengerikan dari darah Asura. Dalam dunia batin Lin Ming, pohon dewa sesat tumbuh dengan pesat. Akar memancar keluar, menggali ke bawah dan terjun ke dalam darah Asura, menyerap esensinya dengan liar. Sumber energi murni juga masuk ke dunia batin Lin Ming, membentuk rune kuno dan kuat dari Asura Heavenly Dao. Rune ini memperkuat batas-batas dunia batin Lin Ming bahkan ketika mereka menyegel darah Asura, ingin menekan energi yang tersisa. Namun, darah Asura terlalu kuat. Bahkan jika Lin Ming menggunakan pohon dewa sesat dan kekuatan hukum Asura Surgawi Dao, itu masih terlalu sulit untuk ditekan. Asura Heavenly Dao dapat menyegel darah Asura, namun dalam situasi di mana perbedaan kekuatan terlalu besar, ada batas jumlah yang dapat disegel oleh Lin Ming. Peng! Dengan suara ledakan keras, batas-batas dunia batin Lin Ming mulai runtuh sekali lagi. Laut merah yang mengamuk menghantam penghalang dunia batin, dengan cepat mengembangkan ruang yang kacau dan memperluasnya.
Jika ini terus berlanjut maka Lin Ming akan mencapai alam Holy Lord cepat atau lambat. Dan metode biadab dalam mengembangkan dunia batin seperti itu sama saja dengan merobohkan tanah, itu malah akan merusak fondasi Lin Ming. Pada saat kritis ini, Lin Ming berteriak sekali lagi. Di atas kepalanya, kekosongan hitam tampak terbuka saat cahaya bintang misterius dan bersinar jatuh seperti sungai bintang, mengalir ke seluruh tubuh Lin Ming. Bintang-bintang cemerlang muncul di atas kepala Lin Ming, totalnya ada 9. Lin Ming sangat menyadari bahwa hanya mengandalkan sistem pengumpulan esensi tidak lagi cukup untuk menahan kekuatan darah Asura yang mengerikan, dia harus menggunakan sistem transformasi tubuh. 9 bintang kemanusiaan di Istana Dao tidak diizinkan oleh Dao Surgawi. Untuk menembus batas, setiap kali diperlukan energi dalam jumlah besar. Lin Ming memanggil 9 bintang dari langit di atasnya karena dia ingin menggunakan 9 bintang Istana Dao untuk menampung darah Asura. Karena darah Asura sangat kuat, dia akan melawannya menggunakan kekuatan Dao Surgawi. Ci. Seluruh tubuh Lin Ming bermandikan cahaya bintang yang lincah. Kekuatan tubuhnya mulai meningkat dengan cepat. Tanpa ragu-ragu dia membuka Istana Dao Kuil Ungu dan Istana Dao Pembalasan Surgawi. Menggunakan kekuatan bintang-bintang, dia dengan paksa memisahkan darah Asura yang seperti laut. Di bawah percepatan kekuatan bintang, gelombang merah yang berjatuhan berubah menjadi 9 kolom air merah yang melesat ke udara seperti naga merah, mengalir keluar dari dunia batin Lin Ming dan masuk ke dalam daging dan darahnya. 9 fluktuasi energi terus-menerus menyatu menjadi 9 istana Dao dalam tubuh Lin Ming. Dari 9 istana Dao ini, hanya kuil ungu dan istana Dao pembalasan surgawi yang telah dibuka sepenuhnya. Adapun istana Dao lainnya, bentuk dasar mereka belum terbentuk. Untuk sementara waktu, dari 9 titik di tubuh Lin Ming, cahaya bintang yang menyilaukan keluar. Cahaya bintang ini menyatu dengan kekuatan darah Asura dan berubah menjadi merah darah, pemandangan yang mempesona dan menawan. Pada saat ini sepertinya tubuh Lin Ming telah menjadi bintang. 9 bintang istana Dao, terutama 7 istana Dao yang belum dibuka, bagaikan lubang tak terduga yang secara sembarangan menelan kekuatan darah Asura. Saat laut merah yang mengamuk memasuki titik-titik ini, ia lenyap tanpa jejak. Tekanan pada dunia batin Lin Ming tiba-tiba mereda. Dalam dunia batin Lin Ming, area di mana 9 istana Dao seharusnya mulai bersinar. Area dari 7 istana Dao yang belum dibuka sebenarnya mulai samar-samar membentuk 7 bentuk dasar istana Dao yang berwarna merah cerah. Istana Dao yang belum sempurna ini sangat halus dan berkabut. Setelah menyatu dengan kekuatan mengerikan dari darah Asura, samar-samar mereka membawa aura mengerikan dari hukum Asura. Tingkat penyerapan ini berlanjut selama 3 hari. Selama periode waktu ini, pikiran Lin Ming sangat tegang. Dengan menggunakan hukum Asura Surgawi Dao dan kekuatan bintang-bintang, dia memandu energi mengerikan di dalam darah Asura untuk menghidupkan 7 istana Dao di dalam tubuhnya. Selain itu, semangat pertempuran Lin Ming juga terus-menerus menahan baptisan kehendak Asura, ditempa dan ditingkatkan tanpa akhir. Tanpa menyadarinya, semangat pertempuran Lin Ming menjadi semakin bersinar, karena bersinar seperti batu giok biru hijau. Dan di dalam tubuhnya, 7 istana Dao yang belum sempurna menjadi semakin jelas. Melihat sekeliling, seseorang dapat melihat kabut darah berkabut yang mengandung energi darah yang mengerikan. Ketika sisa terakhir kekuatan darah Asura diserap, Lin Ming merasakan seluruh tubuhnya runtuh ke bawah dan penglihatannya kabur. Tubuhnya bergetar lembut. Kemudian, dia kehilangan kesadaran saat dia terjatuh ke tanah. Setelah menghabiskan kekuatannya selama 3 hari 3 malam, Lin Ming telah sepenuhnya menarik kekuatan esensi, energi, dan ketuhanannya secara berlebihan, meninggalkannya dalam keadaan lesu dan hampir katatonik. Sekarang, dia akhirnya tertidur lelap. Setelah tidur untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Ming akhirnya membuka matanya. Dia menopang dirinya ke atas dan melihat tangan dan tubuhnya. Segel kutukan mistis yang menutupi tubuhnya sudah hilang. Namun, mereka tidak menghilang dan malah menyembunyikan diri di dalam darah dan daging Lin Ming. Selama Lin Ming memanggil kekuatan Asura, segel kutukan ini akan diaktifkan dan muncul kembali di kulit Lin Ming. Melalui segel kutukan ini, Lin Ming bisa memanfaatkan kekuatan hukum Asura dengan lebih baik dan kekuatan tempurnya akan naik ke level lain. Lin Ming juga kembali ke ketinggian aslinya dan sisik di tubuhnya telah lenyap. Hanya dari melihat penampilannya, tidak ada perbedaan apapun dari sebelum dia menyerap darah Asura. Tapi, Lin Ming tahu bahwa kekuatannya telah mengalami lompatan besar. Karena Lin Ming telah dengan paksa menekan budidayanya, ia hanya meningkat sedikit, mencapai alam setengah langkah Dewa Suci. Dari alam Dewa Ilahi hingga Dewa Suci setengah langkah, Lin Ming hanya menggunakan beberapa tahun. Meskipun kecepatan ini masih terlalu cepat, itu hanya perbedaan kecil, ingin memperbaiki kerusakan pada yayasannya tidaklah sulit sama sekali. Adapun semangat bertarungnya, di bawah baptisan wasiat Asura, akhirnya berhasil menembus kesuksesan kecil jiwa biru dan mencapai kesuksesan besar jiwa biru, bahkan mendekati kesempurnaan jiwa biru. Dan di atas semua itu, panen terbesar Lin Ming adalah 9 istana Dao di dalam tubuhnya. Kuil ungu dan istana Dao pembalasan surgawi telah ditutupi dengan cahaya merah redup setelah diberi nutrisi oleh darah Asura. Itu seperti batu rubi yang berlumuran darah. Adapun 7 istana Dao lainnya, hanya bentuk dasar istana Dao yang muncul, mereka belum benar-benar terbuka. Tapi di masa depan, jika Lin Ming menggunakan obat-obatan untuk membuka istana Dao ini sebenarnya akan jauh lebih mudah, dan ketika dia membukanya, istana Dao akan jauh lebih hebat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan berdiri.
Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuhnya, kekuatan yang ingin dia segera lepaskan. Setelah menyerap darah Asura, kekuatan Lin Ming telah menyelesaikan evolusi ke atas. Tapi, karena kekuatan yang mengerikan telah memasuki lautan spiritual Lin Ming, dunia batin dan 9 istana Dao, tubuhnya tidak mampu beradaptasi dengan semua perubahan ini dalam waktu dekat. Hal ini menyebabkan beberapa gangguan pada aura Lin Ming. Pada saat yang sama, itu dicampur dengan kekuatan dewa sesat, energi nenek moyang, aura lubang hitam, dan aura Asura surgawi Dao. Jika Lin Ming ingin benar-benar menguasai dan menyatukan semua kekuatan ini, metode tercepat untuk melakukannya adalah dengan bertarung. Dalam pertarungan intensitas tinggi di mana dia mengendalikan kekuatan tempurnya sendiri, barulah semua kekuatan ini akan menyatu. Memikirkan hal ini, semangat juang menyala cemerlang muncul dari mata Lin Ming. Dengan langkah besar dia berjalan ke depan, menuju uji coba terakhir tingkat keempat. Bab 1697, Tombak Naga Hitam. Langit kelabu dan redup, seolah-olah selalu berada dalam keadaan senja sejak dahulu kala. 9 matahari merah darah gelap menggantung tinggi dan kabur di langit, memancarkan panas yang lemah. Salah satu sisi bumi tertutup angin panas yang terik. Angin berputar dan menderu-deru, menghanguskan bumi menjadi hitam. Tanahnya gundul dan sunyi. Puncak berwarna merah tua berputar di kejauhan karena panas, berubah seperti nyala api yang bergelombang tertiup angin. Di sisi lain bumi, ada dunia yang terbungkus salju dan es. Hutan, pegunungan, sungai, semuanya tertutup es. Ini adalah dunia es, hawa dingin yin yang dingin dan suram yang merasuki segalanya. Panas membara dan dingin yang membekukan, kedua belah pihak jelas terpecah di negeri asing ini bahkan saat mereka berjuang satu sama lain. Sungguh pemandangan yang aneh dan menakjubkan. Suara pemotongan merayap ditransmisikan dari dalam bidang es. Di cakrawala jauh, garis besar seperti gunung berwarna perak muncul. Jika dilihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa ini adalah ular piton perak yang sangat besar dan cepat meliuk-liuk. Saat ia melaju ke depan, ia menghancurkan gunung es, meninggalkan retakan besar di lapisan es. Dan yang berdiri di atas kepala ular piton perak ini adalah putra mahkota ketiga kekosongan ilahi. Ekspresinya masih angkuh dan angkuh, memandang rendah dengan jijik. Satu-satunya perbedaan adalah mahkota naga di kepalanya bengkok dan pakaiannya berlumuran darah seolah-olah dia telah menjalani pertempuran pembantaian besar-besaran, dan prosesnya juga tidak mudah. Mengikuti di belakang putra mahkota kekosongan ilahi adalah 2 orang yang terbang melintasi angin. Salah satunya adalah Duke Full Moon dan yang lainnya adalah seorang pria muda dengan otot tebal menutupi tubuhnya dan mata yang meledak dengan cahaya yang tajam. Pemuda lain ini memiliki bekas luka yang dalam di sekujur tubuhnya yang ternoda oleh energi hitam, seolah-olah dia telah terkena kekuatan kutukan misterius. Duke Full Moon juga tidak tersenyum seperti beberapa hari yang lalu. Salah satu alisnya terbelah 2 dan kulitnya mengerikan. Setelah melangkah ke tingkat keempat uji coba terakhir, tingkat kesulitannya meningkat drastis sekali lagi. Bahkan sekelompok seniman bela diri yang luar biasa akan jatuh ke dalam situasi berbahaya jika mereka tidak berhati-hati. Di negeri-negeri ini terdapat hantu, ras jahat, dan segala macam makhluk mengerikan, semuanya memiliki kekuatan mengerikan seperti Raja Dunia ke atas. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa beberapa penantang uji coba yang melewati gerbang hukum telah kembali ke tingkat ketiga meskipun mereka tahu bahwa tingkat keempat penuh dengan peluang keberuntungan. Mereka tidak berani melanjutkan petualangan lebih jauh di tanah terkutuk ini. Begitu mereka kembali ke tingkat ketiga, ini berarti bagi mereka, ujian terakhir telah berakhir. Adapun pasukan Duke Full Moon dan pasukan putra mahkota kekosongan ilahi, mereka adalah kesatuan kekuatan dan kekuasaan. Meski begitu, setelah sampai di level keempat, mereka telah mengalami pertarungan yang dingin dan brutal. Putra mahkota yang mulia, ada aura yang tidak biasa di sana, Duke Full Moon berkata dengan sedikit keraguan saat dia melihat ke suatu tempat di kejauhan di mana es dan api bertemu. Di area itu, dia bisa merasakan aura iblis yang naik ke langit. Berdiri di samping putra mahkota, seorang pemuda jangkung dan kekar mengeluarkan peta aneh yang telah disatukan. Peta tersebut menggambarkan medan padat yang ditutupi garis-garis berwarna. Ini adalah peta ujian terakhir yang dibagikan oleh kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Sebenarnya, menggunakan peta ini sebagai titik referensi tidak terlalu berguna, karena dunia tingkat keempat diciptakan oleh kekuatan unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Masing-masing tanah unsur ini memiliki harta karun yang langka, dan sesekali wilayah unsur ini akan bergeser dan bertransformasi, bermigrasi ke daerah lain. Jadi, setiap kali cobaan ini terjadi akan ada bahaya yang berbeda dan peluang keberuntungan yang berbeda. Jika mereka menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyusun peta sekarang, pada uji coba terakhir berikutnya peta tersebut hanya dapat digunakan 20-30%. Pria jangkung dan kekar itu mengerutkan kening. Dia berkata, Putra mahkota yang mulia, Duke Full Moon, semakin dalam kita menuju ke tingkat keempat, semakin banyak bahaya yang akan terjadi. Di level keempat, pasukan kami sudah dianggap cukup maju. Dalam pertempuran tadi kami mengalami beberapa kesulitan dan mengalami beberapa luka ringan. Area yang disebutkan Duke Full Moon bahkan lebih dalam lagi, dan jika kita pergi ke sana kita mungkin harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Semakin dalam seseorang memasuki tingkat keempat, semakin banyak bahaya yang ada. Namun demikian, semakin besar peluang keberuntungannya.
Di pertengahan level keempat, sudah banyak regu yang anggotanya mati karena berbagai bahaya di sini. Banyak regu telah mencapai pertengahan tingkat keempat dan tinggal di sana, menunggu pintu masuk ke tingkat kelima dibuka. Hampir di setiap kasus, pintu masuk ke tingkat kelima akan muncul di tengah-tengah tingkat keempat. Adapun segalanya setelah itu adalah tanah yang penuh dengan harta karun dan peluang keberuntungan. Namun, ada niat membunuh yang menyebar ke setiap jengkal daratan. Yang kuat bisa masuk, tapi yang lemah harus menyerah. Dalam uji coba terakhir ini, hanya ada sejumlah kecil regu yang bersedia menjelajah jauh ke tingkat keempat. Adapun Putra Mahkota Kekosongan Ilahi, pasukannya adalah salah satunya. Warna kulit Putra Mahkota Kekosongan Ilahi berubah saat dia mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Kekayaan dan kejayaan selalu datang bersama bahaya. Peluang keberuntungan seperti ini bukanlah hal yang biasa, jadi dengan peluang keberuntungan yang ada di hadapannya, bagaimana dia bisa rela pergi? Setelah berpikir sejenak, Putra Mahkota Kekosongan Ilahi dengan muram berkata, menumbuhkan jalur bela diri berarti berjuang melawan surga di setiap langkah. Banyak orang berjuang untuk mendapatkan peluang keberuntungan, dan jika ada peluang keberuntungan yang ada di hadapan kita dan kita tidak berusaha meraihnya, mengapa kita masih memupuk jalur persilatan? Ayo pergi dan lihat. Saat Putra Mahkota ketiga Kekosongan Ilahi berbicara, cahaya cemerlang keluar dari matanya. Dia menatap ke arah di mana aura besar itu keluar dan mengarahkan tangannya keluar. Ular piton perak di bawah kakinya adalah makhluk cerdas dan mampu merasakan gejolak pikiran tuannya. Dengan suara gemuruh yang keras, suara retakan batu yang menembus awan bergema di seluruh dunia dan dengan cepat melaju ke depan, menuju area yang ditunjukkan oleh Putra Mahkota ketiga Kekosongan Ilahi. Saat bentuk besar ular piton perak itu merobek udara, suara siulan yang tajam terdengar. Puncak gunung yang tak terhitung banyaknya hancur dan jumlah sungai yang sama terputus di bawah ular piton perak. Duke Full Moon dan pemuda itu meluncurkan teknik gerakan mereka dan mengikuti dari belakang. Nama pemuda itu adalah Juku. Di antara keduanya, Duke Full Moon adalah Raja Dunia dan Juku adalah Raja Dunia setengah langkah. Namun, Juku masih memiliki kekuatan tempur seorang Raja Dunia. Setelah seperempat jam berlalu, kecepatan ular piton perak itu melambat. Mereka akhirnya berhenti di depan tanah gelap gulita yang retak dan hangus. Aura yang luas dan tak tertahankan terpancar dari angkasa di atas tanah ini. Dalam kehampaan, kekuatan api yang sangat dingin dan membara melolong saat mereka berputar di sekitar batu hitam legam seukuran gunung yang berbentuk persegi. Di sekeliling batu ini terdapat rune raksasa misterius, mengambang dan berkilau. Saat Putra Mahkota Kekosongan Ilahi berdiri tinggi di atas ular piton perak, dia hanya bisa melihat bahwa di atas batu persegi besar ini, di tengah-tengahnya, terdapat naga sejati. Naga sejati ini berwarna hitam pekat dan panjangnya hanya 10 kaki. Putra Mahkota Kekosongan Ilahi belum pernah melihat naga sejati sekecil ini sebelumnya. Tubuhnya ditutupi sisik dan ia mencakar kekosongan, sambil menderu-deru. Matanya yang gelap bergerak maju mundur, setajam dan seterang kilat. Suasana darah dan kematian yang mendalam mengelilinginya. Putra Mahkota Kekosongan Ilahi terkejut. Kenapa ada naga di sini? Uji coba terakhir dunia mistik telah ada selama 10 miliar tahun. Mustahil bagi naga hitam untuk bertahan dalam waktu yang lama. Apalagi naga hitam ini panjangnya hanya 10 kaki, itu sungguh tidak terpikirkan. Tidak hanya Putra Mahkota Kekosongan Ilahi yang terkejut, tetapi Duke Full Moon dan Juku juga sama-sama tercengang. Mereka saling melirik dan kemudian kembali ke arah naga hitam. Namun saat mereka melihat lagi, pemandangan yang mereka lihat berbeda. Naga hitam apa yang ada di sana? Di tengah batu hitam, jelas ada tombak hitam panjang yang ditusukkan ke batu. Tombak ini ditutupi dengan kekuatan iblis yang besar dan murni. Kekuatan iblis berkumpul, mengembun menjadi bayangan naga hitam yang menari di udara. Tombak ini memiliki panjang 10 kaki dan batang tombak gelap bersinar dengan kilau logam sedingin es. Kepala tombaknya ditusukkan ke tengah batu sehingga tidak mungkin terlihat. Namun, meski ditusukkan ke batu hitam, orang masih bisa merasakan ketajamannya yang tiada taraf, seolah mampu mengobrak-abrik seluruh ruang. Bahkan dari jarak ratusan ribu kaki, seseorang masih merasa seolah-olah ujung tombak yang tajam tergantung di atas kepalanya, siap jatuh kapan saja dan menghancurkannya hingga menjadi debu. Perasaan yang membuat jantung berdebar kencang. Ini, Putra Mahkota Kekosongan Ilahi terkejut. Apakah naga hitam tadi hanyalah ilusi? Apakah mereka salah mengira energi iblis berbentuk naga itu sebagai naga hitam? Jika salah satu dari mereka salah melihat maka itu mungkin bisa diterima, tapi jika ketiganya melihat hal yang salah, itu tidak biasa. Seperti kata pepatah, tombak ilahi seperti naga. Mungkinkah karena tombak ini benar-benar memiliki pesona seekor naga, sehingga pada pandangan pertama mereka mengira itu adalah naga sejati? Ini adalah tombak dewa. Saya khawatir nilainya akan melampaui harta roh Empyrean. Pupil Putra Mahkota ketiga Kekosongan Ilahi menyusut dan napasnya menjadi sedikit kasar dan keras. Keserakahan bersinar di matanya. Jika Lin Ming ada di sini, dia akan langsung mengidentifikasi bahwa tombak hitam ini sebenarnya sangat mirip dengan tombak naga yang dipegang Asura hitam di gerbang hukum. Jika demikian, maka arti penting tombak ini sungguh luar biasa. Haha, menemukan tombak ini adalah peluang keberuntungan besar yang mulia dan juga peluang keberuntungan besar kami. Saat Juku menggenggam peta yang telah disatukan, semua otot di tubuhnya mulai menonjol keluar. Duke Full Moon juga menelan ludah, lagi pula, dia juga ahli tombak. Namun,
dia sangat menyadari bahwa dengan putra mahkota ketiga kekosongan ilahi yang berdiri tepat di sampingnya, ini bukanlah gilirannya untuk melakukan hal sebaik itu. Tetap saja, dia bisa minum sedikit sup setelahnya. Dan memang benar, putra mahkota ketiga berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mengambil alih tombak ini sendirian, lagi pula senjataku bukanlah tombak. Saya akan mengambil tombak ini dan menghadiahkannya kepada kerajaan ilahi kita dan kita akan diberi hadiah kekayaan yang tak terbayangkan. Putra mahkota kekosongan ilahi terampil dalam memanipulasi emosi dan pikiran, dia secara alami tidak akan melakukan hal bodoh seperti mengkhianati hati bawahannya. Yang mulia, izinkan saya mengambilnya. Juku berkata dengan penuh semangat. Hati-hati, putra mahkota ketiga kekosongan ilahi mengangguk. Juku menekan kegembiraan di hatinya dan terbang ke udara. Setelah bergerak maju sejauh 1000 kaki, dia tetap tinggi di langit. Menghadapi tombak hitam dia menelusuri cincin spasialnya dan mengeluarkan 2 boneka berwarna merah darah. Boneka-boneka ini diciptakan oleh dalam boneka tingkat Raja Dunia dan di tangan seorang seniman bela diri yang akrab dengan teknik boneka, mereka dapat menampilkan kekuatan di alam mendiang Dewa Ilahi. Dalam persidangan terakhir, boneka mendiang Raja Ilahi tidak layak disebutkan sama sekali, itu tidak banyak berguna dalam pertempuran. Tapi, menggunakannya untuk menjelajahi jalan sangatlah berguna. Juku menduga tombak naga hitam ini tidak akan mudah didapat. Untuk tumbuh hingga ke levelnya saat ini, dia tidak bisa menjadi idiot. Jika dia dengan ceroboh mencoba mengambil harta sebesar itu, dia mungkin akan mengirim dirinya sendiri ke dalam rahang kematian. Menggunakan boneka untuk menjelajahi jalan pertama adalah rencana yang paling tepat. Astaga, astaga, kedua boneka itu menembak ke arah tombak naga hitam, satu di kanan dan di kiri. Saat boneka-boneka itu mendekati tombak naga hitam, energi iblis yang berkumpul di sekitar tombak naga menjadi liar dan ganas. Energi iblis berubah menjadi hantu naga hitam yang jatuh ke arah kedua boneka tersebut. Dalam sekejap, kedua boneka itu lenyap. Juku terkejut, dia segera mundur beberapa langkah. Memang benar, tombak ini tidak mudah untuk diambil. Dia harus mencari metode lain untuk melakukannya. Ketika dia tenggelam dalam pikirannya mencoba memikirkan cara lain, kulitnya segera berubah. Dia menyaksikan dengan tatapan kosong ketika energi iblis yang menakutkan melelehkan kedua boneka itu dan kemudian meluncur ke arah dalam mereka seolah-olah dia punya pikirannya sendiri. Bab 1698, Naga Hitam yang Haus Darah. Energi hitam berbentuk naga ini mampu menentukan dan menemukan musuh sebenarnya. Kulit Juku dengan cepat berubah dan dia buru-buru mundur. Namun, naga hitam itu terlalu cepat. Meski panjang tubuhnya hanya 10 kaki, ia melesat di udara seperti sambaran petir hitam, segera menyusul Juku. Juku meraung keras dan mengeluarkan pedang berat dari cincin spasialnya, menebas hantu naga hitam yang mendekat. Budidaya Juku tidak setinggi Duke Full Moon, namun dari segi bakat dia sedikit lebih unggul. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mendapatkan tempat di uji coba terakhir. Saat pedangnya yang berat menebas, kekuatan jiwa menyembur keluar seperti tsunami. Namun, hantu naga hitam itu mengabaikan semua ini. Dibergegas ke lautan kekuatan jiwa dan memisahkannya. Bukan saja naga hitam itu tidak roboh melainkan malah menelan seluruh kekuatan Juku. Untuk sesaat, Juku merasa sangat ketakutan. Dia dengan cepat menyentuh cincin spasialnya, mengeluarkan simbol rahasia Dewa Hitam Merah, tapi, hantu naga hitam itu terlalu cepat. Sebelum Juku bisa mengaktifkan simbol rahasia dewa, itu sudah menggigitnya. Ci. Hantu naga hitam berubah menjadi rangkaian energi hitam berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Itu mengalir ke telinga Juku, hidung, setiap inci tubuh Juku. Untuk beberapa waktu, tubuh Juku bergetar hebat saat energi hitam memenuhi dirinya. Tubuh aslinya yang tinggi dan kuat mulai layu. Juku, segala sesuatu yang terjadi tadi terjadi dalam sekejap mata. Kulit putra mahkota kekosongan ilahi memucat, dia tidak berani maju. Di tengah ketakutan ini, dia bahkan tidak berani mengambil nafas atau berbalik dan melarikan diri, jangan sampai dia membuat khawatir naga hitam yang menakutkan itu. Brengsek, putra mahkota kekosongan ilahi mengatupkan rahangnya tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa menahan nafas dan menahan auranya agar tidak terdeteksi oleh naga hitam. Setelah beberapa waktu, setumpuk tulang patah, sekam kulit keriput, dan simbol rahasia dewa yang baru saja dikeluarkan tetapi belum digunakan mulai bertebaran dari udara. Melihat ini, Duke Full Moon menggigil. Telapak tangannya sudah licin karena keringat dingin. Untungnya bukan dia yang mencoba mengambil tombak hitam itu atau nasibnya tidak akan lebih baik, dia hanya sedikit lebih kuat dari Juku dan jumlah hal yang bisa dia lakukan sangat terbatas. Saat hantu naga hitam di udara memakan seluruh energi esensi dan vitalitas darah Juku, ia mulai tampak semakin hidup. Ia meraung lagi dan lagi, pupil matanya yang dingin dan suram bersinar dengan cahaya yang rakus. Ia menatap putra mahkota ketiga kekosongan ilahi dan adipati bulan purnama. Terperangkap dalam tatapan hantu, Duke Full Moon dan putra mahkota kekosongan ilahi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke lautan es. Juku sudah mati dan mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak bisa membantunya dan tidak bisa melarikan diri. Dengan kecepatan hantu naga hitam yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk pergi, kecepatannya masih belum mencapai 30%. Mereka akan disusul dalam sekejap mata. Yang paling mereka takuti adalah hantu naga hitam yang menemukan mereka. Dan sekarang, saat hantu naga hitam memandang mereka, mereka berdua memucat, pikiran mereka bergetar.
Meski begitu, mereka tidak berani bergerak satu langkah pun. Setelah hantu naga hitam menatap putra mahkota kekosongan ilahi dan adipati bulan purnama selama 1/4 jam, meninggalkan mereka berdua basah kuyup oleh keringat, ia berbalik dan terbang kembali ke batu raksasa, menyatu kembali menjadi tombak naga hitam dan menghilang dari pandangan. Saat itulah putra mahkota kekosongan ilahi dan adipati bulan purnama mampu menghela napas lega. Sepertinya semua kekuatan telah hilang dari anggota tubuh mereka, membuat mereka goyah dan kelelahan. Pakaian mereka juga basah, pengalaman ini tidak berbeda dengan penderitaan akibat perang yang melelahkan. Bagi mereka, 1/4 jam yang singkat ini terasa seperti 1 tahun penuh. Betapa menakutkannya, Duke Full Moon berkata, suaranya bergetar saat dia berbicara. Ketika menghadapi ancaman kematian yang nyata dan tidak dapat dihindari, respons seorang seniman bela diri tidak lebih baik daripada respons manusia biasa. Energi iblis yang sangat besar, saya akhirnya tahu bagaimana energi iblis itu terbentuk. Mungkin hantu naga hitam itu membunuh terlalu banyak orang dan kebencian, dan keluhan para korban ini berkumpul, memadat menjadi energi iblis yang begitu besar. Hantu naga hitam itu mungkin adalah roh artefak, ketika kita pertama kali tidak melihat tombak naga dan melihat naga hitam, itu mungkin bukanlah ilusi. Hanya saja dalam sepersekian detik, naga hitam telah bersembunyi di dalam tombak, jadi kami menganggapnya sebagai tombak naga. Orang ini, mungkin sengaja menyembunyikan dirinya di dalam tombak agar kita menurunkan kewaspadaan dan mendekat. Ia ingin menggunakan darah dan daging kita sebagai makanannya. Binatang yang sangat pintar. Dalam beberapa tahun terakhir ini entah berapa banyak elit luar biasa yang terbunuh olehnya, darah mereka memberi nutrisi selama ini. Itu pasti menghabiskan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, yang aneh adalah ia jelas-jelas telah menemukan kita, namun meski menginginkan darah dan daging, ia tetap tidak menyerang kita. Mungkin ada aturan atau kontrak yang membatasinya. Misalnya, ia tidak dapat memprovokasi orang lain atas inisiatifnya sendiri kecuali ia diserang terlebih dahulu. Duke Full Moon dan putra mahkota kekosongan ilahi dianggap sebagai orang-orang dengan kemauan yang kuat. Meskipun mereka ketakutan, pucat dan gemetar sekarang, setelah bahaya berlalu mereka dapat dengan cepat menenangkan diri dan menganalisis situasinya. Apa yang harus kita lakukan? Menyerah. Duke Full Moon menatap tombak naga hitam. Meskipun dia menginginkan tombak ini, dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya, apalagi bisa mendapatkannya. Dia tidak akan bisa menggunakan banyak keuntungan dari mendapatkan tombak itu, dan mendapatkannya sendiri adalah hal yang mustahil. Peluang keberuntungan selalu harus dibandingkan dengan bahayanya. Dengan ini, Duke Full Moon mengembangkan pemikiran untuk mundur. Namun putra mahkota kekosongan ilahi justru menjilat bibirnya seolah diam-diam sedang mempertimbangkan sesuatu. Meskipun dia tahu itu akan sangat berbahaya, dia tetap tidak mau menyerah seperti ini. Terlalu berbahaya, terlalu berbahaya. Di tengah-tengah tingkat keempat, dua pemuda baru saja mengalami pelarian yang mendebarkan dan menggetarkan jiwa dari bahaya. Saat itulah mereka bertemu dengan kera berlian raksasa. Kera berlian raksasa ini adalah monster yang konyol. Bahkan gabungan serangan habis-habisan dari kedua pemuda tersebut tidak mampu melukai bulunya. Adapun serangan kera berlian raksasa, dampaknya saja sudah cukup untuk menghancurkan esensi sejati pelindung kedua pemuda itu. Awalnya, jika kedua pemuda ini bertemu monster yang membawa malapetaka, dalam 10 pertemuan mereka akan mati 10 kali tanpa harapan untuk bertahan hidup. Untungnya, kera berlian raksasa bukanlah monster yang paling cerdas. Tepat ketika keduanya jatuh dalam keputusasaan, mereka menggunakan teknik ilusi untuk menipu kera berlian raksasa dan dengan demikian lolos dari bahaya ini. Setelah melarikan diri, tubuh mereka basah oleh keringat dingin dan tangan serta kaki mereka terasa lembab. Kakak, kami beruntung kamu cukup pintar untuk mensimulasikan penampilan kami dengan ilusi dan menggunakannya untuk mengusir monster itu. Makhluk itu hanyalah binatang buas paling menakutkan yang pernah saya lihat. Salah satu dari dua pemuda itu berkata sambil terengah-engah. Kakak kedua, sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Kera intan raksasa cepat atau lambat akan menyadari bahwa ia telah ditipu, dan ketika ia melakukannya, ia akan menjadi marah. Dengan kecepatan kita, dia pasti bisa mengejar kita. Kita harus meninggalkan tanah ini secepat mungkin. Saat kedua orang itu berdiskusi untuk melarikan diri, mereka melihat ke arah kanopi pohon yang tak terbatas di depan mereka. Pohon-pohon raksasa yang tak terbatas ini menembus langit, anehnya membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Pohon-pohon ini semuanya sangat besar, dan bahkan 20-30 orang pun tidak akan mampu mengelilinginya. Daun-daun tebal itu berlapis-lapis dan sehelai daun seukuran bak mandi. Awalnya, hanya cahaya redup yang tersaring ke dalam tanah ini, tapi berjalan ke dalam hutan itu sama saja dengan memasuki malam yang benar-benar gelap. Kedua pemuda ini adalah sepasang saudara jenius yang berasal dari keluarga bela diri kuno di sisi timur jauh Jalan Asura. Mereka telah mengalami situasi hidup atau mati berulang kali hingga akhirnya sampai di area ini di tingkat keempat. Tapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah lolos dari satu bahaya, akan selalu ada bahaya berbahaya lainnya yang menunggu di depan mata. Aduh, pada saat ini, auman binatang buas bergema dari dalam hutan. Suara menakutkan ini, digabungkan dengan aura mengerikan, tersapu seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Untuk sementara waktu, semua tanaman di dekatnya terlempar saat bumi berguncang. Kedua pemuda itu juga terlempar karena suara dan aura ini.
Untuk sesaat wajah mereka pucat pasi dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ada kera berlian raksasa di belakang mereka dan bahaya tak dikenal di depan mereka. Ini benar-benar dilema yang membawa malapetaka. Bang! Dari dalam hutan, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar, diikuti oleh lolongan kesakitan dari binatang raksasa. Rasanya seperti awan petir bergulung di antara dedaunan lebat. Gelombang energi yang dipancarkan dari kejauhan, seperti matahari yang meledak, memancarkan cahaya yang menyilaukan saat aliran energi esensi yang deras meroket ke cakrawala. Kekuatan ini begitu besar sehingga kedua pemuda itu merasakan kesemutan menjalar di kulit kepala mereka dan mereka hampir terjatuh ke tanah. Kakak, di depan kita, mungkin, sesuatu yang lebih menakutkan. Adik laki-laki yang berbicara sudah basah kuyup oleh keringat. Saat dia melihat hutan di depannya yang tidak ada satupun sinar cahaya yang bisa menembusnya, dia merasa lemah hatinya. Tanpa diragukan lagi, terjadi pembantaian brutal di kedalaman hutan. Kedua bersaudara itu tidak tahu harus berbuat apa. Setelah 10 napas waktu berlalu, pertempuran dengan hutan mulai mereda. Setelah itu, sesosok bayangan melompat keluar dari hutan di kejauhan, menghantam langit seperti meteor. Kemudian, seolah-olah sosok ini telah menemukan sesuatu, tiba-tiba ia beralih arah di udara dan meluncur ke arah kedua bersaudara itu. Dengan suara gemuruh yang meledak-ledak, sosok ini jatuh di depan kedua bersaudara itu. Tanah di bawah mereka mulai retak seperti jaring laba-laba. Debu tersebar ke segala arah. Aroma darah yang menakjubkan memenuhi udara, menghembus ke hidung kedua pemuda itu. Pada saat itu, berdiri di depan kedua bersaudara itu adalah monster berbentuk manusia yang sepertinya sedang mencari jalan keluar dari lubang neraka. Monster ini berdiri tegak dan rambutnya tergerai. Seluruh tubuhnya basah dengan darah merah tua dan sisik hitam menutupi tubuhnya. Sisik-sisik ini sama sekali bukan sejenis baju besi, tapi bagian dari tubuhnya. Biasanya mustahil bagi seseorang untuk tampil seperti ini. Monster berbentuk manusia ini menoleh. Kedua pupilnya sebagian terhalang oleh rambutnya yang tergerai, tapi meski begitu, kedua pupilnya tetap memancarkan cahaya yang sangat tajam. Melihat kedua murid ini, kedua pemuda itu ketakutan. Tanpa diragukan lagi, mereka sama sekali bukan tandingan monster berbentuk manusia ini. Monster ini bisa membunuh mereka hanya dalam sekejap. Hanya dengan berdiri di sini, mereka merasa seperti akan segera mati. Dan saat ini, monster berbentuk manusia itu sebenarnya tidak menyerang. Sebaliknya, bibirnya bergerak dan ia bertanya, "Kalian berdua, tahukah kalian, di mana ada monster yang lebih kuat?" Kedua pemuda itu tercengang. Monster ini bisa berbicara. Terlebih lagi, cara bicaranya tidak seperti monster. Itu, seseorang. Adik laki-laki itu berteriak ketakutan. Ketika mereka menyadari hal ini, mereka berdua sangat gembira. Melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa meskipun orang ini bermandikan darah dan terlihat luar biasa garang, dan tubuhnya juga ditutupi sisik seperti tubuh monster, wajahnya sebenarnya tampak cukup familiar. Setelah menatap beberapa saat, kedua pemuda itu hampir terjatuh karena terkejut. Dahi setajam pedang ini, tatapan cepat dan galak ini, seolah-olah wajahnya diukir dari pedang, orang ini jelas. Iyu, adik laki-laki itu tergagap, menunjuk monster berbentuk manusia ini, Lin Ming. Mereka berdua tidak akan pernah membayangkan bahwa monster berbentuk manusia ini adalah Lin Ming. Bab 1699, menjelajah lebih dalam ke tingkat keempat. Kedua bersaudara ini tidak mengenali Lin Ming pada awalnya. Dengan akal sehat seorang seniman bela diri, biasanya mustahil bagi mereka untuk melakukan kesalahan bodoh jika mereka memperhatikannya dengan cermat. Tapi saat ini, seluruh tubuh Lin Ming ditutupi dengan sisik dan tingginya setengah kaki. Rambutnya tebal dan liar, seperti orang biadab yang lahir dari hutan. Selain itu, sisik di sekitar tubuhnya diwarnai merah darah dan pakaiannya telah terkoyak hingga tidak dapat dikenali. Mustahil bagi seseorang untuk melihat penantang uji coba di sini, sebaliknya, yang terpikirkan hanyalah iblis Asura dari neraka. Sebelumnya, kedua bersaudara ini sudah dibuat ketakutan oleh kera berlian raksasa, dan ketika mereka melihat bintang kematian ini muncul di hadapan mereka, yang bisa mereka pikirkan hanyalah, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, kita semua mati di sini. Hanya ketika mereka menyadari monster ini adalah Lin Ming, mereka sedikit santai. Meski begitu, keterkejutan di hati mereka tidak berkurang sedikitpun. Jika mereka tidak salah, maka orang yang terlibat dalam pertarungan mengerikan di hutan itu adalah Lin Ming. Lin Ming memandang dua jenius keluarga bela diri kuno yang terdiam ini. Suaranya rendah saat dia bertanya, "Di mana monster yang lebih kuat?" Kedua pemuda itu tertegun, tidak langsung menjawab. Mereka baru saja dikirim berlarian oleh monster dan sekarang Lin Ming bertanya kepada mereka di mana menemukan yang lebih kuat. Apa yang dia rencanakan lakukan? Lin Ming sedikit mengernyit. Sekarang dia memasuki level keempat, dia tidak hanya mencari harta karun di sini tetapi juga untuk meredam dan mendapatkan pengalaman. Di istana abadi seperti bintang, Lin Ming telah menyerap setetes darah Asura. Tetapi karena kekuatan yang terkandung dalam darah Asura sangat besar, dia terpaksa mengalihkannya ke 9 istana Dao. Ini berarti esensi astral, esensi roh, dan esensi sejati dalam tubuh Lin Ming terpengaruh dan keseimbangannya terganggu. Bahkan kekuatan dewa sesat, energi nenek moyang, energi lubang hitam, dan hukum Asura surgawi Dao di dalam dirinya telah terpengaruh, semuanya menjadi sedikit gelisah.
Dengan begitu banyak energi kacau yang berputar-putar di dalam dirinya, Lin Ming perlu meluruskannya dan menyatukannya dengan tubuhnya. Dan, metode terbaik untuk melakukannya adalah dengan bertarung. Berjuang tanpa akhir. Jadi, di tingkat keempat, sementara para jenius lainnya di sini dengan rajin mencari harta karun dan menghindari semua monster dan bahaya, Lin Ming berbeda. Baginya, level keempat ini adalah zona pelatihan. Dia mencari monster atas inisiatifnya sendiri dan melawan mereka. Tidak hanya dia menyesuaikan kekuatan di dalam tubuhnya tetapi dia juga mengasah keterampilan tempur dan semangat juang dari darah Asura. Lin Ming telah menghabiskan terlalu lama di Istana Abadi seperti bintang. Dia belum lama berada di level keempat, dan ketika dia pertama kali muncul, yang ada di sekitarnya hanyalah hutan tak berujung. Ada sejumlah besar monster di hutan ini tetapi setelah pembantaian yang berlangsung selama sehari penuh dan malam, Lin Ming merasa bahwa meskipun ada sejumlah besar monster di sini, kualitas dan kekuatan mereka kurang. Ini tidak cukup untuk memuaskannya. Khususnya, setelah dia menstimulasi kekuatan darah Asura, monster-monster ini bahkan tidak mampu menahan 3 gerakannya. Jadi, ketika dia menemukan 2 penantang percobaan ini, dia turun ke depan mereka untuk menanyakan di mana ada monster yang lebih kuat. Saat ini, terdengar suara gemuruh keras di cakrawala jauh. Segera, seekor kera berlian raksasa setinggi lebih dari 60 kaki meluncur ke arah ketiga pemuda itu. Kera ini seperti seekor lembu yang berlari kencang, kecepatannya mencapai kecepatan yang luar biasa. Pada awalnya ia berada di cakrawala, tetapi hanya dalam sekejap ia sudah berada dalam jarak 1000 kaki dari kelompok itu. Pada saat itu, kedua pemuda keluarga bela diri itu memucat. Kera berlian raksasa GGG. Ia menemukan kita. Kotoran. Ini buruk, kita harus berpencar. Kedua pemuda itu berteriak. Tapi sebelum mereka bahkan bisa menjawab, di samping mereka, Lin Ming yang seperti iblis yang kental dengan bau darah tiba-tiba bergerak. Semangat juang yang cemerlang menyala di matanya dan sosoknya bersinar, meninggalkan kedua pemuda itu dalam awan debu. Seperti meteor yang naik ke langit, dia menembak langsung ke arah kera berlian raksasa itu. Kedua pemuda itu tercengang. Mereka bahkan lupa untuk melarikan diri. Berdasarkan pengalaman mereka, kera intan raksasa ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, Lin Ming bergegas ke arah itu. Mereka tidak meragukan bahwa Lin Ming adalah semacam jenius aneh yang bisa langsung membunuh mereka, tapi menghadapi kera berlian raksasa yang tampaknya tidak memiliki kelemahan sama sekali, bisakah Lin Ming benar-benar melakukan apapun? Bang! Kekuatan tumbukan yang sangat besar meledak dari tabrakan kera dan manusia. Cahaya ilahi yang menyilaukan meledak seperti pedang tajam, menembus langit. Kera berlian raksasa mengeluarkan raungan kesakitan. Dadanya telah ditinju oleh Lin Ming, meninggalkan lubang yang dalam. Salah satu tulang rusuknya telah dihancurkan dengan paksa oleh tinju Lin Ming. Tinju. Kedua pemuda itu menelan ludah, tenggorokan mereka bergerak-gerak. Mereka tahu bahwa senjata pilihan Lin Ming adalah tombak, tetapi ketika menghadapi kera berlian raksasa yang tidak terluka oleh serangan habis-habisan mereka, Lin Ming hanya perlu menggunakan tinju untuk melukainya. Apakah dia berencana melawan kera berlian raksasa dalam pertarungan tangan kosong? Mengaum, mengaum, mengaum. Kera berlian raksasa sangat marah. Kemarahan ini datang karena disakiti oleh manusia kecil. Luka itu merupakan provokasi terhadap kekuatan dan martabatnya. Kera berlian raksasa meraih Lin Ming. Tapi, kecepatan Lin Ming secepat sambaran petir. Sosoknya bersinar dan dia segera menghilang dari jangkauan kera berlian raksasa. Pada saat berikutnya, kaki kanan Lin Ming mendarat di atas lengan panjang kera berlian raksasa. Kemudian, menggunakan lengan kera ini sebagai pijakan, Lin Ming menembak ke arah kepala kera berlian raksasa. Gemuruh gemuruh gemuruh. Lin Ming menekan lagi dan lagi, menabrak kera berlian raksasa. Tinjunya merobek kehampaan dan membuka bumi. Setiap tinju mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan guntur dan api. Kekuatan kesengsaraan surgawi. 9 bintang Istana Dao. Hukum Nenek. Asura Surgawi Dao. Semua kekuatan yang berbeda ini muncul di atas kepalan tangan Lin Ming. Dalam rentetan serangan yang dahsyat, semua kekuatan ini perlahan mulai menyatu. Dalam pertarungan jarak dekat ini, setiap serangan seperti serangan palu tempa, menghantam berbagai kekuatan dalam tubuh Lin Ming, memungkinkan dia untuk menguasai dan memahaminya secara komprehensif. Tanpa menggunakan senjata, membiarkan sensasi setiap serangan bergetar melalui daging dan tulangnya, metode temper yang memungkinkan tubuh Lin Ming menerima dampaknya secara langsung jauh lebih baik. Untuk sementara waktu, energi melonjak tajam. Deru guntur memenuhi udara saat energi darah menembus langit. 1000 kaki jauhnya, rahang kedua pemuda itu ternganga saat mereka melihat pertempuran yang mengguncang bumi ini. Pikiran mereka bergetar dan tubuh mereka bergetar. Ini terlalu menakutkan. Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Tanpa menggunakan senjata, Lin Ming melawan kera berlian raksasa dalam pertarungan tangan kosong. Gemuruh gemuruh gemuruh. Kecepatan serangan tinju Lin Ming mencapai batasnya. Meski begitu, kera berlian raksasa memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Meskipun tinju Lin Ming mengandung kekuatan beberapa naga, dia masih tidak bisa melukai binatang itu secara fatal. Tetapi dengan tinju demi tinju yang terkumpul, organ dalam kera berlian raksasa, termasuk pembuluh darahnya, fasia, semuanya mulai mengalami luka dalam yang parah. Namun, dalam jarak dekat, tidak peduli seberapa cepat atau gesit Lin Ming, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari semua serangan kera berlian raksasa.
Lin Ming menekan kelopak mata kera berlian raksasa itu, menghancurkan salah satu matanya. Kera berlian raksasa tiba-tiba meraung keras dan membuat tangannya jatuh ke punggung Lin Ming. Kaca, dengan suara ledakan keras, sisik hitam di punggung Lin Ming dengan kuat menahan serangan ini. Kekuatan tumbukan yang mengerikan ini seperti dihantam oleh sebuah planet. Lin Ming dikirim terbang mundur, menabrak dan mematahkan beberapa lusin pohon tua. Akhirnya, dengan suara yang menggelegar, dia jatuh ke tanah, mengirimkan gumpalan batu dan tanah yang tak berujung terciprat ke atas. Ini, dua junior keluarga bela diri kuno dibiarkan linglung, tidak mampu mengeluarkan kata-kata apapun. Agar tubuh seseorang terkena langsung oleh kera berlian raksasa, konsep macam apa itu? Mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia yang suci akan terbelah dua karena serangan itu. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka, sebelum mereka dapat memutuskan apakah mereka harus terus melarikan diri atau tidak, terjadi keributan di reruntuhan. Di daerah tempat Lin Ming mendarat, terjadi letusan kekacauan yang keras saat Lin Ming yang bermandikan darah melompat ke atas dari tanah yang retak seperti harimau liar. Banyak sisik di punggungnya yang pecah, namun tidak hancur seluruhnya. Aliran darah mulai keluar dari sela-sela timbangan. Sisik ini jauh melampaui armor biasa. Sisik-sisik itu diukir dengan tanda hukum Asura Surgawi Dao. Saat kekuatan tumbukan menyebar melalui lapisan skala, kekuatan tersebut akan berkurang dengan cepat. Kemudian, ketika kekuatan tumbukan mencapai tubuh asli Lin Ming, itu tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk benar-benar melukai organ dan meridiannya. Saat kera intan raksasa melihat ini, rasa takut akhirnya mulai memenuhi matanya. Itu meraung di Lin Ming, ingin mengintimidasi, tapi Lin Ming tidak tergerak. Selangkah demi selangkah, Lin Ming bergerak maju. Kera berlian raksasa itu mundur lagi dan lagi, ketakutan. Akhirnya, ia tidak mampu menahan tekanan mengerikan yang datang dari Lin Ming. Yang mengejutkan dua jenius keluarga bela diri kuno, binatang itu berbalik dan melarikan diri. Ia berlari, melarikan diri. Kera berlian raksasa, binatang buas kuno, sebenarnya terpaksa melarikan diri oleh tinju Lin Ming. Kedua pemuda itu sangat terkejut. Tapi pada saat ini, Lin Ming melangkah maju dan mengejar binatang itu. Meskipun kera berlian raksasa bukanlah binatang yang paling cerdas, ia memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa cepat. Namun, jika dibandingkan dengan Lin Ming, itu terlalu lambat. Hanya dalam beberapa saat, binatang itu telah diambil alih oleh Lin Ming. Di cakrawala yang jauh, pertarungan brutal lainnya dimulai. Lin Ming masih tidak menggunakan senjata. Kera berlian raksasa melolong sedih lagi dan lagi. Tinju Lin Ming menghantam daging padat lagi dan lagi. Akhirnya, terlalu banyak luka dalam yang menumpuk. Kera berlian raksasa memuntahkan seteguk darah yang dipenuhi potongan-potongan organ. Setelah pukulan yang tak terhitung jumlahnya oleh Lin Ming, kera berlian raksasa yang sebesar menara besi itu mati, semua organnya telah pecah. Itu jatuh ke tanah. Lin Ming berdiri di atas mayat kera berlian raksasa dan mengeluarkan kristal monster dari dalam tubuhnya, menempatkannya ke dalam cincin spasialnya. Lalu, dia perlahan pergi. Ketika dua pemuda keluarga bela diri kuno melihat Lin Ming yang berlumuran darah berjalan ke arah mereka, mereka merasakan semua keberanian mereka hancur. Sulit bagi mereka untuk menahan tekanan mengerikan yang dikeluarkan oleh Lin Ming. Ini karena energi neraka yang berputar-putar di sekitar tubuh Lin Ming terlalu berat. Selain kekuatan hukum Grand Mist, Asura Heavenly Dao, dan kekuatan dewa sesat yang masih ada di sekitarnya, energi tak terlihat ini menciptakan medan kekuatan tak berwujud dengan dia sebagai pusatnya. Jika seorang seniman bela diri normal berdiri dalam jangkauan medan gaya ini, mereka akan kesulitan untuk menahannya. Bahkan penantang uji coba yang luar biasa dari keluarga bela diri kuno ini tidak terkecuali. Di mana, monster yang lebih kuat? Ini adalah ketiga kalinya Lin Ming menanyakan pertanyaan ini. Kedua pemuda itu merasakan lengan mereka gemetar. Mereka telah memastikan bahwa Lin Ming yang aneh ini telah datang ke tingkat keempat untuk bertarung. Tujuan utamanya di sini bukanlah untuk mencari harta karun, tapi untuk bertarung. Dia tidak berbeda dengan orang gila. Jauh, lebih dalam, semakin dalam kamu menjelajah ke level keempat, semakin kuat monsternya. Di tingkat keempat, semakin dalam, semakin besar peluang keberuntungannya, namun bahayanya juga akan semakin besar. Di tingkat keempat, selain pasukan putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar, tidak banyak pasukan lainnya, yang bersedia menyelaminya lebih dalam. Yang lebih tua dari dua seniman bela diri itu berkata dengan terbata-bata sambil menunjuk ke suatu arah. Arah yang dia tunjuk membawa lebih jauh ke tingkat keempat. Bab 1700, Hal. Pada uji coba terakhir tingkat ketiga, ketika seorang seniman bela diri menerima hadiahnya, mereka akan diteleportasi sendirian ke tingkat keempat. Namun, mereka yang menerima hadiah dengan tingkat yang sama membutuhkan waktu yang sama untuk melakukannya, sehingga mereka memasuki tingkat keempat pada waktu yang hampir bersamaan. Bahkan jika mereka dipindahkan ke lokasi acak, mereka masih dapat dengan cepat menemukan satu atau dua rekan mereka untuk membentuk regu sementara. Namun, bagi Lin Ming, karena dia menghabiskan terlalu banyak waktu di Jalan Batu Biru, dia tiba lebih lambat dari orang lain. Saat ini, banyak orang telah bertempur selama beberapa hari. Lebih jauh ke tingkat keempat, saya mengerti. Lin Ming mengangguk pada kedua pemuda itu dan berbalik, perlahan menuju lebih dalam ke tingkat keempat.
Angin kencang menderu-deru dan aroma darah memenuhi dunia. Saat dia melaju ke depan, punggungnya lurus seperti tombak, berdiri dengan bangga di atas gurun terpencil ini, dipenuhi dengan momentum heroik dan berani. 9 matahari di langit perlahan-lahan turun melampaui cakrawala, menandakan mendekatnya malam. Lin Ming seperti dewa kematian yang berkeliaran di malam hari. Entah itu hutan belantara, atau gletser, dia maju dalam garis lurus. Tidak peduli monster, ras jahat, atau makhluk iblis apapun yang mendatanginya, dia tidak menggunakan tombaknya tetapi melawan mereka dengan tangannya. Seperti ini, Lin Ming melewati pertengahan tingkat keempat dan melanjutkan ke belakang. Ini adalah rawa hitam dan merah. Di malam hari, rawa mengeluarkan kabut hitam berkabut yang berisi aura membusuk dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dan binatang buas kuno yang telah binasa di sini. Jika seorang seniman bela diri tingkat rendah menghirup gas di sini, seluruh daging tubuh mereka akan meleleh. Di dalam kabut hitam yang menakutkan ini, sejumlah besar roh dan hantu yang kejam dan keji akan lahir. Bagi penantang uji coba, ini adalah zona bahaya di antara zona bahaya. Jika pasukan biasa tiba di sini, mereka akan berbalik dan melarikan diri. Tapi Lin Ming benar-benar berjalan langsung ke negeri ini. Ci. Di belakang Lin Ming, hantu Asura muncul. Asura ini memegang roda besar di tangannya, dan berputar di atas roda ini adalah hantu iblis yang menderita yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah roda karma setan segudang. Roda miriat dimen karmik naik ke udara, berputar dan membentuk pusaran raksasa. Kabut hitam dalam jumlah besar tersedot ke dalam roda karma setan segudang dan dimurnikan menjadi energi murni. Raungan roh jahat yang memekakkan telinga terdengar di seluruh dunia. Karena Lin Ming dengan ceroboh menelan kabut hitam di rawa ini, dia telah membangkitkan roh jahat di sini. Api ungu hantu berkedip saat makhluk spektral muncul di depan Lin Ming. Mayat ular piton raksasa mengangkat kepala raksasanya dari lumpur rawa yang tengik. Rahangnya yang menganga mengeluarkan gas hitam yang dapat melelehkan besi suci. Melihat ini, Lin Ming hanya tersenyum. Hantu dan roh yang berada jauh di tingkat keempat ini tidak membuatnya kecewa. Baik dari segi jumlah atau kekuatan, mereka jauh melampaui makhluk jahat yang hidup di pinggiran tingkat keempat. Dengan raungan yang eksplosif, Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat. Kekuatan meletus dari tubuhnya dan bayangan pohon dewa sesat muncul di belakangnya. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi mengalir deras. Entah itu guntur atau api, mereka adalah musuh bebuyutan hantu. Lin Ming membungkus dirinya dengan guntur dan api dan meluncur ke arah roh spektral ini. Gemuruh. Ledakan udara yang mengerikan melonjak. Nyala api membubung, busur guntur berputar-putar. Setiap hantu ditembus oleh guntur dan api Lin Ming, berubah menjadi abu dan dikirim berhamburan ke dalam angin. Kekuatan yang mengerikan meledak di udara. Mayat ular piton itu melolong saat tubuhnya yang membusuk dengan cepat ditelan oleh kekuatan guntur dan api penghakiman surgawi. Astaga! Dengan suara ringan, sepotong informasi dimasukkan ke dalam pikiran Lin Ming. Sebuah pemikiran muncul dalam kesadaran Lin Ming, tingkat keempat, penyelesaian, Max. Dia telah menyelesaikan level keempat semaksimal mungkin. Pikiran Lin Ming bergerak. Saat dia membantai hingga mencapai level keempat, dia tidak memperhatikan pertumbuhan tingkat penyelesaiannya. Ketika Lin Ming pertama kali melewati gerbang hukum tingkat Asura, tingkat penyelesaiannya telah mencapai 45%. Sedangkan untuk tingkat ketiga, hanya ada hadiah di sana, tingkat penyelesaian Lin Ming tidak meningkat. Dan sekarang, di tingkat keempat, tingkat penyelesaian Lin Ming meningkat sebesar 15%, mencapai hingga 60%. Jumlah ini sudah maksimal yang diperbolehkan. Tidak peduli berapa banyak lagi monster yang dia bunuh, jumlah ini tidak akan bertambah. Namun, Lin Ming tidak peduli dengan ini. Alasan dia datang ke lantai 4 adalah untuk membantai musuh sebanyak mungkin untuk melemahkan dirinya sendiri, bukan untuk persentase penyelesaian. Membunuh, bunuh semuanya, membunuh. Lin Ming tertawa terbahak-bahak dan menerobos kerumunan monster dan hantu, tinjunya menyapu. Guntur dan api melolong di sekelilingnya saat dia membunuh 10 hantu dalam satu langkah. Saat Lin Ming dengan gila-gilaan bertarung dan menahan diri, jauh di tingkat keempat, di bawah langit sedingin es, putra mahkota kekosongan ilahi dan adipati Full Moon terdiam. Mereka tidak mendekati batu hitam di depan mereka dan juga tidak berani mendekati tombak naga hitam. Tapi, pergi begitu saja bukanlah sesuatu yang ingin mereka lakukan. Yang mulia, hanya ada selusin hari lagi sampai saluran ke tingkat kelima terbuka. Kita harus menemukan solusi secepat mungkin atau menyerah pada tombak naga. Duke Full Moon menjelaskan, sebenarnya dia sudah melahirkan pemikiran untuk mundur. Bahkan jika dia membantu mendapatkan tombak naga hitam, keuntungan yang dia peroleh akan terbatas. Lebih baik menyerah pada pencarian sia-sia ini dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Warna kulit putra mahkota kekosongan ilahi menjadi gelap. Tingkat keempat berbentuk seperti persegi panjang besar. Para penantang uji coba memulai dari satu ujung dan semakin jauh mereka menuju ujung yang lain, semakin dalam mereka memasuki tingkat keempat dan semakin besar risikonya. Secara umum, jalur dari tingkat keempat ke tingkat kelima akan selalu muncul di sekitar tengah persegi panjang ini. Dengan kata lain, selama seseorang sampai di tengah-tengah level keempat, mereka akan bisa memasuki level kelima. Begitu saluran ke tingkat kelima dibuka, perlu waktu juga untuk berbalik dan sampai di tengah. Selain itu,
mereka harus membunuh monster dalam jumlah yang cukup untuk mendapatkan persentase penyelesaian maksimal di sini. Hingga saat ini mereka hanya membunuh 60% monster yang dibutuhkan. Mereka tidak sekuat Lin Ming yang dengan liar membunuh jalannya melalui level ini. Sebaliknya, mereka harus selektif dalam memilih musuh dan menghindari orang-orang menakutkan yang mengintai di sini. Saat putra mahkota kekosongan ilahi tersesat dalam dilema, dia mendengar suara siulan datang dari kejauhan. Dia mendongak, kewaspadaannya terangkat, dan melihat nyala api cemerlang mendekat dari cakrawala jauh. Nyala api ini menutupi langit. Di tengah-tengah nyala api ini, seorang pemuda gemuk berjubah kekaisaran berwarna kuning cerah sedang duduk di atas seekor burung api, terbang ke arah mereka. Dan di belakang pemuda gemuk ini ada seorang prajurit muda yang mengenakan baju besi perak yang memancarkan cahaya menyilaukan, seolah baju besinya bertatahkan bintang. Prajurit ini meluncur melintasi langit, udara di sekelilingnya beriak. Riak-riak yang terlihat mengikutinya di udara, dengan jelas menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Api besar, mata putra mahkota kekosongan ilahi dipenuhi rasa jijik. Saat ini pria gendut ini sebenarnya datang ke sini. Sungguh, musuh terlalu sering berpapasan. Namun, hal ini juga masuk akal. Dari semua regu di tingkat keempat, hanya ada sejumlah kecil penantang uji coba yang berani melangkah sejauh ini. Kelompok Big Flame adalah salah satu pasukan tersebut. Jadi, bertemu dengannya di sini bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Tiba-tiba, rasa permusuhan yang kejam terlintas di benak putra mahkota kekosongan ilahi. Dia mengeluarkan senjatanya, niat membunuh muncul dari dirinya saat dia menghadapi api besar. Dia berkata kepada Duke Full Moon dengan transmisi suara, "Full Moon, ikuti saya dan mainkan permainan yang bagus." Duke Full Moon segera memahami apa yang terjadi dan mengeluarkan senjatanya. Kedua orang itu berbalik ke arah Big Flame, satu kiri satu kanan, seolah-olah mereka sedang menjaga tombak naga hitam di belakang mereka. Saat mereka menghadapi murid-murid penguasa ilahi kerajaan surga persatuan serta prajurit lapis baja perak yang luar biasa kuat itu, sepertinya mereka siap bertarung kapan saja. Apa, kamu ingin bertarung? Melihat Duke Full Moon dan putra mahkota kekosongan ilahi begitu waspada, Big Flame tersenyum gembira. Tidak perlu terlalu tegang, kita hanya sedikit tidak harmoniskan. Tidak perlu bertengkar begitu kita bertemu. Anda harus tahu bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Jika kita bertengkar, itu tidak akan baik bagi siapapun. Api besar mencibir. Namun saat ini dia melihat batu hitam besar di belakang Duke Full Moon dan putra mahkota kekosongan ilahi. Serta naga hitam di puncak batu. Naga, api besar terkejut. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak benar. Itu tombak naga. Hahaha. Itu adalah harta karun yang melampaui tingkat harta roh Empyrean. Kami benar-benar mendapatkan peluang keberuntungan yang besar kali ini. Melihat tombak naga ini, mata Big Flame bersinar dengan cahaya serakah. Saat Big Flame mengapit putra mahkota kekosongan ilahi dan Duke Full Moon yang telah mengangkat senjata mereka, dia berkata, tidak heran mereka begitu waspada. Jadi itu karena ada harta karun di sini. Api besar, tombak naga hitam ini sudah menjadi milikku. Sebaiknya kau menyingkir dari hadapanku. Kata putra mahkota kekosongan ilahi dengan dingin sambil menatap api besar. Big Flame bahkan tidak repot-repot melihat ke arah putra mahkota kekosongan ilahi, tatapannya yang membara tertuju pada tombak naga hitam, emosinya meluap karena kegembiraan. Ketika dia memasuki level keempat, kelompoknya telah mencari peluang keberuntungan di mana-mana. Namun hingga saat ini, mereka hanya mengambil beberapa tanaman obat yang tidak terlalu berharga serta beberapa sisa metode budidaya kuno. Hasil panen ini tidak cukup untuk memuaskan Big Flame. Baru setelah dia berkelana jauh ke tingkat keempat dia tertarik oleh aura yang luas dan menakutkan. Karena itu, dia tiba di sini hanya untuk mengetahui bahwa putra mahkota ketiga kekosongan ilahi dan adipati bulan purnama telah tiba selangkah lebih awal. Kalian berdua yang harusnya menyingkir dari hadapanku. Harta itu adalah milikku dan milikku sendiri. Wajah gemuk Big Flame melebar saat dia tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan pedang merah darah dari cincin spasialnya dan menebasnya. Cahaya pedang besar memenuhi udara, menutupi Duke Full Moon dan putra mahkota ketiga. Di saat yang sama, Big Flame meluncurkan teknik gerakan. Tubuhnya yang bulat ternyata sangat cepat, secepat sambaran petir. Saat Duke Full Moon dan putra mahkota ketiga diselimuti cahaya pedang, dia menukik ke bawah untuk mengambil tombak naga hitam. Kecepatannya sangat cepat. Saat dia hendak melangkah ke batu hitam, kegelisahan yang samar-samar muncul di hatinya. Aneh, ada yang tidak beres di sini, harta karun ini, bisakah itu diperoleh dengan begitu mudah? Mungkinkah putra mahkota kekosongan ilahi dengan sengaja mengizinkannya mengambilnya? Saat ini, Big Flame tiba-tiba melihat sesuatu dari sudut matanya. Di sana, di gurun di bawahnya, ada mayat seseorang yang layu. Wajah orang ini sudah dimutilasi hingga tak terlukiskan, tapi yang sangat jelas adalah kantong kulit yang layu berisi tulang ini masih baru. Orang ini baru saja meninggal di sini. Big Flame segera merasakan situasinya mengerikan. Sebagai murid langsung yang paling disukai dari penguasa ilahi kerajaan surga persatuan, Big Flame bukanlah orang bodoh. Dia dengan paksa menghentikan dirinya di udara dan buru-buru mundur. Dalam sekejap mata, Big Flame telah kembali ke posisi semula. Dia tidak membuat khawatir tombak naga hitam tetapi dahinya berkeringat dingin. Baru saja dia melakukan perjalanan ke gerbang kematian. Big Flame mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memandang ke arah putra mahkota kekosongan ilahi. Hehe,
Rencanamu sungguh cerdik. Putra Mahkota Kekosongan Ilahi mengangkat bahu, sepertinya kamu tidak sebodoh yang kukira. Kamu benar-benar bisa mengetahui rencanaku, sayang sekali. Putra Mahkota Kekosongan Ilahi tidak peduli dengan api besar. Dia hanya tidak berpikir bahwa Big Flame akan menemukan petunjuk di saat genting dan lolos dari bencana ini. Big Flame menyeringai dengan kejam, apa gunanya menyakitiku? Anda mungkin tidak bisa mengambil tombak naga itu sendiri. Di sisi lain, saat Big Flame berbicara di sini, dia merasakan sesuatu dan berbalik. Di kejauhan cakrawala, ada aura cepat dan ganas lainnya yang mendekat dengan cepat. Menarik sekali, sepertinya ada orang lain yang datang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.